Master Pedang Part 55. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Yang Linbo merasa gelisah. Itu tanpa alasan. Meskipun perjalanannya sangat damai dan tidak ada yang menghalangi jalan, Yang Linbo masih memiliki perasaan ini. Ada apa? Su Jianzhen bertanya sambil mengerutkan kening. Dia memiliki basis kultivasi yang baik, jadi dia secara alami menangkap perubahan dalam pikiran Yang Linbo dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tetapi ada lebih banyak kebingungan. Sepanjang jalan, Yang Linbo membunuh dengan tegas. Dimulai dari Ratu Empat Laut, dia telah membunuh terlalu banyak. Dan itu semua adalah permainan kelas atas, dan semua orang yang dia bunuh berada di alam penghancur Dao. Berbicara secara logis, keadaan pikirannya seharusnya sekuat batu, dan dia tidak akan khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi. Berdasarkan pemahamannya tentang Yang Linbo pasti tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang belum terjadi. Yang Linbo menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku merasa sedikit kesal tanpa alasan, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Su Jianzhen tertegun dan hendak berbicara, tetapi disela oleh Yang Linbo. Aku tidak melakukannya karena masalah yang tidak diketahui. Perasaan ini sangat misterius, seolah-olah itu adalah hubungan antara surga dan manusia. Su Jianzhen menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya, berpikir sejenak, dan berkata, mungkinkah sesuatu terjadi pada orang yang dekat denganmu? Su Jianzhen berkata dengan ragu-ragu. Namun, langkah Yang Linbo tiba-tiba terhenti, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia secara alami memiliki orang-orang yang dia sayangi. Kata-kata Su Jianzhen juga mengenai rasa takut di hatinya. Dia tidak pernah takut selama ini. Namun, dia tidak tega melihat orang-orang di sekitarnya akan terpengaruh karena dia. Namun, segera, ketidakberdayaan muncul di matanya. Sekarang dia berada di tanah suci, bahkan jika dia ingin kembali dan melihat-lihat, dia tidak berdaya. Jangan khawatir, dengan bibimu di sini, apa yang kamu takutkan? Meskipun kalian anggota keluarga yang cukup sombong, kata-katanya tidak berlebihan. Dengan dia di sini, dunia surga dan manusia tidak akan kacau. Hal yang paling mendesak adalah menangani kultivasi kalian terlebih dahulu. Pedang dan malapetaka akan datang. Meskipun kamu sekarang dianggap mampu bertarung, kamu masih jauh dari mampu bertarung melawan alam Daoyun. Saat Yang Linbo ragu-ragu, suara pendeta Tao tiba-tiba terdengar. Aku tahu. Yang Linbo menjawab dalam hatinya, lalu memaksakan kebingungan di hatinya dan bersiap untuk melangkah maju. Namun, pada saat ini, Bai Wuxiang tiba-tiba berkata, Tuan, aku merasakan napas yang familiar. Yang Linbo sedikit tergerak, lalu menatap Su Jianzhen. Dia tidak merasakan sesuatu yang salah. Dan Su Jianzhen juga menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia juga tidak merasakan apa-apa. Apakah kamu yakin tidak merasakan sesuatu yang salah? Yang Linbo bertanya balik. Bukannya Yang Linbo meremehkan Bai Wuxiang, tetapi Bai Wuxiang saat ini membakar keilahian dan badannya. Meskipun dia masih memiliki kultivasi, itu tidak banyak, dan dia bahkan tidak dapat dianggap sebagai alam Dao sejati, jadi Yang Linbo sedikit skeptis tentang persepsinya. Bai Wuxiang menggelengkan kepalanya, itu tidak akan salah, ini adalah kekuatan kontrak. Saat dia berkata demikian, Bai Wuxiang menatap ke kedalaman kehampaan. Yang Linbo melihat Bai Wuxiang begitu yakin dan sedikit mengernyit. Namun, tak lama kemudian, dia merasakan fluktuasi dalam kehampaan dan kemudian menoleh. Sebuah sosok berdiri dengan gagah dan muncul dalam kehampaan. Mu Changqing, itu kamu. Suara Bai Wuxiang bergetar. Saudara Bai, lama tak berjumpa, apakah kamu begitu sengsara sekarang? Seorang pemuda berjubah hijau berkata dengan lembut dalam kehampaan. Mata Bai Wuxiang menyala-nyala, kamu masih hidup, apa yang terjadi saat itu? Bai Wuxiang sangat bersemangat, tampak ada secercah harapan yang menyala di matanya, dan matanya penuh dengan keinginan. Mendengar ini, pemuda di kehampaan itu juga menundukkan matanya, dan setelah beberapa saat, dia berkata, ikutlah denganku, kami telah menunggumu sejak lama. Mu Changqing berbisik, lalu menatap Yang Linbo, temui Tuan Muda Yang. Pupil mata Yang Linbo sedikit menyusut. Tuan Muda, ini adalah putra Kaisar Hijau. Di masa lalu, dia adalah putra Kaisar Hijau. Dan Kaisar Hijau juga salah satu dari 5 kaisar. Bai Wuxiang menjelaskan kepada Yang Linbo saat ini.
Yang Linbo mengangguk sedikit. Tidak heran Bai Wuxiang bersikap begitu tidak terkendali. Lagi pula, ketika 5 kaisar memasuki reruntuhan dewa dan menyeret tanah dewa ke era yang bergejolak, ada terlalu banyak hal yang terlibat di balik layar. Sekarang setelah dia bertemu seseorang yang mungkin tahu segalanya, dia tentu saja tidak bisa mengendalikan emosinya. Mata Yang Linbo bahkan lebih dalam saat dia melihat ke dalam kehampaan. Asal-usulnya memang sedikit mengejutkan Yang Linbo, tetapi yang lebih mengejutkan adalah sikapnya. Tuan Muda Yang, karena kami tahu asal-usulmu, kami tentu saja tidak akan menjadi musuhmu. Sebaliknya, kami menunggu Bai Wuxiang, dan kami juga menunggumu. Selain itu, kamu ingin membuka tanah pemakaman Dewa Purba, dan sisa-sisanya ada di tangan kami. Mu Changqing berkata dengan santai. Alis Yang Linbo bergerak. Ini sudah dipersiapkan dengan baik. Mereka tidak hanya tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mereka juga telah bersiap. Jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak punya rencana, Yang Linbo tentu saja tidak akan mempercayainya. Melihat Yang Linbo masih ragu-ragu, Mu Changqing tersenyum pahit dan melanjutkan, Tuan Muda Yang, aku tahu kau sedang waspada, tetapi maafkan aku karena terus terang, kau terlalu meremehkan dirimu sendiri. Membunuh Dao seperti membantai seekor guguk. Sekarang di sebidang tanah suci ini, mungkin ada orang yang dapat menghentikanmu, tetapi pasti tidak banyak. Yang Linbo menatap pihak lain dan bertanya dengan ringan, kau bilang kau, siapa lagi? Mu Changqing tampaknya telah menebak bahwa Yang Linbo akan menanyakan pertanyaan ini, dan berkata langsung, selain Bai Wuxiang, keturunan dari 5 kaisar. Dengan dia, itu sudah cukup. Mu Changqing tidak menyembunyikannya. Yang Linbo merenung sedikit. Berdasarkan pemahamannya tentang 5 kaisar, mereka bukanlah orang baik. Pada awalnya, Permaisuri Tianyu mengatakan secara langsung bahwa orang-orang ini hanyalah pencuri yang mencuri dewa. Oleh karena itu, dalam pikiran bawah sadar Yang Linbo, masuknya 5 kaisar ke reruntuhan dewa menimbulkan keresahan, dan mungkin menjadi penyebab hilangnya reruntuhan dewa. Justru karena inilah Yang Linbo begitu takut ketika Mu Changqing berbicara. Tuan Muda Yang, saya tahu Anda pernah melihat Permaisuri Tianyu sebelumnya, dan mungkin Anda tahu sesuatu darinya. Namun, saya hanya dapat mengatakan bahwa 5 kaisar memasuki reruntuhan dewa sebagai tanggapan atas panggilan tersebut. Mu Changqing berkata, matanya sedikit tenggelam, lalu menambahkan, sebagai tanggapan atas panggilan Permaisuri Tianyu. Dalam sekejap, mata Yang Linbo menyusut. Tampaknya, perkembangan berbagai hal sedikit di luar imajinasinya. Dalam sekejap, dia menatap Su Jianzhen. Jelas bahwa Su Jianzhen tampaknya terkait dengan dinasti ilahi Tianyu, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tidak memberikan penjelasan apapun. Melihat ini, Yang Linbo mengabaikan kecurigaannya dan mendongak serta berkata, pimpin jalan. Beberapa hal hanya dapat dipastikan setelah dipahami secara langsung. Terlebih lagi, pihak lain tahu bahwa ia akan membuka tanah pemakaman Dewa Purba. Hanya karena alasan ini, Yang Linbo tidak dapat menolak. Silakan. Mu Changqing terkekeh dan menghela napas lega. Kelompok itu segera menghilang ke langit. Suatu hari kemudian, Mu Changqing berhenti di depan sebuah lembah. Mata Yang Linbo sedikit bingung, Anda telah berada di sini sepanjang waktu. Jika ia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Yang Linbo tidak akan percaya bahwa keturunan 5 kaisar benar-benar tinggal di sebuah lembah. Terlebih lagi, lembah ini lebih seperti tempat berkumpulnya manusia, dan tidak ada energi spiritual yang dapat dirasakan. Mu Changqing tersenyum pahit, Tuan Muda Yang, mohon maafkan saya karena tertawa. Jika bukan karena ini, kami mungkin telah mati dalam pengepungan 3 wilayah Dewa Besar dan kuil Dewa Darah, dan bagaimana kami bisa menunggu Anda. Tapi sekarang sudah bagus. Karena kamu sudah di sini, itu membuktikan bahwa kiamat mereka sudah tiba. Kita juga bisa keluar dari sini secara terbuka. Mu Changqing berkata dengan mata penuh harap, seolah-olah Yang Linbo adalah penyelamat mereka. Yang Linbo tercengang oleh ekspresi ini. Kesungguhan dan gairah seperti itu persis seperti ekspresi Bai Wuxiang ketika dia memutuskan untuk mengikutinya. Tapi ini seharusnya tidak terjadi. Itu baru pertama kali dia dan mereka bertemu, dan mereka tidak banyak berinteraksi. Mu Changqing tampaknya telah menyadari kesalahannya sendiri, dan buru-buru berkata, Tuan Muda Yang, mohon maafkan saya. Mu Changqing berkata, melihat ke arah lembah, Qishan, Mo Qian,
Suanying, keluarlah, saya telah mengundang Tuan Muda Yang. Wus wus wus. Tiba-tiba, 3 sosok terbang keluar dari lembah. Tetapi tanpa kecuali, mata ketiga orang itu sangat panas, seolah-olah mereka sedang menatap seberkas cahaya di jurang dengan keinginan dan harapan. Yang Linbo mengerutkan kening, dan hatinya menegang pelan. Tuan Muda Yang, ketiganya adalah putra Kaisar Merah, Kaisar Hitam, dan Kaisar Hitam. Mu Changqing memperkenalkan mereka, satu persatu. Yang Linbo melirik mereka dengan tenang. Namun, Bai Wuxiang menjadi bersemangat saat ini. Kalian semua di sini, kalian semua di sini, katakan padaku, apa yang terjadi saat itu? Apakah klan kita benar-benar dibantai? Bai Wuxiang melangkah maju dan meraih Mu Changqing, badannya gemetar. Alasan mengapa dia menjadi gila, kehilangan kejayaannya dalam semalam, dan memilih untuk bertarung dengan nyawanya hanya karena sebuah kata kekerabatan. Mu Changqing menghela nafas, dan niat membunuh melintas di matanya. Ya, setelah waktu yang lama, dia berbicara. Bai Wuxiang tampaknya telah terkuras habis dalam sekejap, dan kehilangan semua harapan, dan kabut abu-abu muncul di matanya. Itu adalah warna keputusasaan. Yang Linbo tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah sifat manusia. Jika ada yang mengalami pengalaman seperti ini, tidak mungkin untuk bebas dan mudah membalas dendam. Mu Changqing dan teman-temannya diam-diam melangkah maju dan mendatangi Bai Wuxiang. Lihatlah raut wajah pengecutmu. Apakah kau putus asa? Tidak? Kau yang paling beruntung di antara kami. Kau beruntung. Kau telah lahir 1000 tahun yang lalu dan tidak pernah mengalami kekacauan itu. Apakah kau tahu bagaimana perasaan kami ketika kami melihat orang-orang kami dibantai di depan kami tetapi tidak berdaya? Putra Kaisar Merah mensibir, mengejek mereka di matanya. Bai Wuxiang mengerutkan kening, wajahnya bergerak, dan menatap mereka dengan bingung. Mu Changqing mengangguk, kau menebak dengan benar. Bukan hanya kau, kota 5 kaisar juga sama. Dalam kekacauan itu, kota 5 kaisar jatuh. Kecuali kita, tidak ada yang selamat. Bai Wuxiang menatap mereka dengan tatapan kosong, lalu tersenyum pahit. Memang, jika dibandingkan, dia sekarang seperti kasus yang tidak ada harapan. Hanya mendengarkan beberapa orang saja, Bai Wuxiang merasa tercekik, seolah-olah dia bisa merasakan keputusasaan. Yang Linbo mendengarkan, tetapi tidak berkomentar apapun. Kamu pantas mendapatkannya. Tetapi pada saat ini, Su Jianzhen tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, Mu Changqing dan yang lainnya menundukkan kepala, tampak malu. Bai Wuxiang tidak mengerti, tetapi hanya menunjukkan ketidakpuasan. Nona Su, tidakkah menurutmu terlalu berlebihan untuk mengatakan kata-kata ini saat ini? Su Jianzhen berhenti menanggapi dan tidak mengatakan apa-apa. Yang Linbo melirik Su Jianzhen, berpikir. Kemudian dia melihat ekspresi Mu Changqing dan yang lainnya, dan merenung dalam hatinya. Mungkin, semua sebab dan akibat ditanggung. Dosa yang dilakukan oleh 5 kaisar akhirnya jatuh pada 5 klan. Memikirkan hal ini, dia berkata, dia benar. Jika semuanya berhubungan dengan 5 kaisar, maka kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Perkataan Su Jianzhen mungkin hanya membuat Bai Wuxiang marah, tetapi perkataan Yang Linbo membuatnya terdiam. Tuan muda, Anda, wajah Bai Wuxiang menjadi gelap. Meskipun dia memutuskan untuk mengikuti Yang Linbo, dia masih tidak bisa menerima apa yang dikatakan Yang Linbo. Namun saat ini, Mu Changqing tersenyum pahit. Tuan muda, Anda benar-benar terus terang, tetapi Anda benar. Semua ini benar-benar pantas kita dapatkan. Ketika dia mengatakan ini, Bai Wuxiang tercengang. Orang lain juga terdiam, jelas menerima hasil ini. Mu Changqing menghela nafas dan berkata, Tuan yang mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah rahasia terdalam yang disembunyikan oleh 5 klan. Mu Changqing menatap Bai Wuxiang dan berkata, sebelum era 5 kaisar, tidak ada reruntuhan dewa atau tanah terlantar di tanah dewa. Satu-satunya yang ada adalah dinasti Dewa Abadi, dinasti Dewa Tianyu. Tetapi suatu hari, seseorang membuka kuburan Dewa Purba, mencuri kekuatan para dewa, memelihara keilahian, dan kemudian menekan dinasti Dewa Tianyu. Kemudian, reruntuhan dewa muncul di tanah dewa ini, dan apa yang disebut era 5 kaisar dimulai di dunia. Bai Wuxiang tercengang ketika kata-kata ini keluar. Dia tahu bahwa Mu Changqing telah mengatakannya dengan sangat bijaksana. Tetapi dia tidak bodoh. Sudah jelas siapa orang-orang itu. Dia mengatakan ini hanya untuk meninggialkan martabat terakhir.
Tetapi meskipun begitu, itu tidak harus diisi dengan kehidupan 5 klan. Wuxiang berkata sambil menggertakkan gigi. Dia mempercayai kata-kata Mu Changqing. Tidak ada artinya membantah mereka karena mereka sudah mengatakan begitu banyak. Namun, dia tetap merasa harganya terlalu tinggi. Jika ini adalah kejahatan, pemberontakan terhadap kehendak surga, maka itu adalah kejahatan yang tidak dapat dihindari. Mu Changqing menjawab, berhenti sejenak untuk setiap kata. Setelah suaranya jatuh, dia menatap Yang Linbo. Setelah para pendosa 5 kaisar, aku telah melihat takdir dunia kontemporer. Setelah mengatakan itu, dia setengah berlutut di tanah. Yang lain mengikuti dari dekat. Bai Wuxiang benar-benar mahtai rasa. Pada saat ini, dia merasa seperti orang idiot, hanya diam-diam menonton orang-orang tampil. Dia belum tersadar dari keterkejutan sebelumnya, dan sekarang dia berada dalam keterkejutan yang lebih mengerikan. Takdir. Yang Linbo sebenarnya adalah takdir. Mata Yang Linbo menyipit dan dia juga melihat yang lain. Dia membawa takdir, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Sekarang setelah beberapa orang menunjukkannya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Bagaimana kamu tahu? Yang Linbo bertanya balik. Mu Changqing mendongak, matanya menyingkirkan penyesalan dan desahan, dan secercah cahaya bersinar. Alasan mengapa 5 kaisar memasuki reruntuhan dewa dan membantu Ratu Dinasti Ilahi adalah karena janji Ratu untuk menghapus dosa 5 klan kita dan membiarkan takdir kontemporer menganugerahkan 5 klan sebagai klan dewa yang sebenarnya. Saat dia berbicara, Mu Changqing dan yang lainnya juga memancarkan cahaya yang menyala di mata mereka. Pupil mata Yang Linbo menyusut. Jadi, apakah dia telah diperhitungkan? Bai Wuxiang juga bereaksi saat ini. Memikirkan pertanyaan Yang Linbo sebelumnya tentang apakah dia bersedia menjadi dewa sejati, hatinya tiba-tiba menjadi jernih. Hal-hal yang tidak dia pahami sebelumnya sekarang dipahami. Tidak heran dia telah ditekan dan dipukuli sejak dia bertemu Yang Linbo. Tidak heran Yang Linbo dapat menekan 6 alam langit dengan pedang di tangannya. Tidak heran ada orang besar di belakang Yang Linbo yang membunuh alam Daoyun. Saya mengerti. Semuanya jelas. Karena dia adalah takdir, di bawah putaran roda roulet dunia, takdir adalah yang tertinggi. Demikian pula, dia juga mengerti mengapa 5 kaisar bersedia membayar harga seperti itu sebagai imbalan atas kesempatan untuk dimahkotai. Itu adalah penebusan dosa. Begitu pula, dia adalah seorang mahasiswa baru. Memikirkan hal ini, dia menyeka kesedihan di wajahnya dan berlutut dengan satu kaki, temui Tuan Muda. Yang Linbo tidak menyangka bahwa ada permainan besar di baliknya. Ratu Tianyu sedang menghitung, dan 5 kaisar juga menghitung. Namun untungnya, dia tidak kehilangan apapun. Mengenai membiarkan 5 kaisar mengikutinya, itu tampaknya bukan hal yang buruk. Di lembah, Yang Linbo perlahan-lahan menjadi tenang dan bersiap untuk bertanya tentang pecahan-pecahan itu. Namun pada saat ini, Mu Changqing memimpin dan berkata, Tuan Muda, Ratu Tianyu pernah meninggalkan sesuatu, mengatakan bahwa ketika kita bertemu denganmu, kamu mungkin membutuhkannya. Mu Changqing berkata, mengangguk kepada 3 orang lainnya, dan kemudian menatap Bai Wuxiang, berkata, kamu juga ikut. Bai Wuxiang bingung, tetapi dia tidak menolak kata-kata Bai Wuxiang. Kelima orang itu berbaris berdampingan. Dipimpin oleh Mu Changqing, darah biru, bimbingan ilahi. Setelahnya, Qishan, Mo Qianzong, dan Xuanlu semuanya bergerak, ujung jari mereka dipenuhi warna merah tua, dan darah seperti anak panah, berkumpul di satu titik di kehampaan. Hanya Bai Wuxiang yang tersisa, bingung. Keempatnya menatapnya. Mereka semua mengerutkan kening. Bai Wuxiang aku ikut juga. Tidak heran Bai Wuxiang, keilahiannya terbakar abis. Meskipun dia masih dikenal sebagai keturunan Kaisar Putih, pada kenyataannya, masih ada celah besar dibandingkan dengan yang lain. Mu Changqing memejamkan matanya, tampak seperti dia tidak memiliki keinginan untuk hidup. Kemudian, beberapa bisikan datang. Lihat, kataku, dia tidak berguna saat itu, dan dia tidak mencapai apapun kecuali berpura-pura. Tidak sebagus sebelumnya, sekarang dia bahkan tidak bisa berpura-pura. Lupakan saja, jangan katakan apapun saat keadaan sulit. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa tidak bergunanya dia akan tetap bekerja di bawah Tuan Muda di masa depan. Dia memiliki kehidupan yang baik. Suaranya sangat rendah, tetapi tidak ada yang menyembunyikannya. Pada saat ini,
Hawa dingin di dunia terasa menusuk tulang. Bai Wuxiang hanya menatap darah dewa keempat orang itu yang memecah kehampaan. Segera, sebuah portal muncul di depan semua orang. Alis Yang Linbo bergerak, tidak tahu mengapa. Tetapi ketika Mu Changqing berbicara, hati Yang Linbo langsung tergerak. Tuan, formasi ini mengarah ke alam surga, dan dalam 1 hari, kekuatan bimbingan akan turun untuk membimbing Anda kembali. Kata Mu Changqing. Mata Yang Linbo berangsur-angsur menyala. Alam surga. Bahkan ini diperhitungkan. Faktanya, setelah Dao Ye berbicara sebelumnya, kegelisahan Yang Linbo berangsur-angsur mereda. Memang, dengan bibinya di sekitar, alam surga tidak akan kacau. Ini adalah orang yang ganas yang dapat melawan alam Dao Yu. Jika dia tidak mengizinkannya, tidak ada seorang pun di alam surga yang dapat menyebabkan kekacauan. Namun, pada saat ini, hal itu membuatnya terkejut. Ratu berkata bahwa ini adalah sedikit kompensasi untuk Tuan Muda. Mu Changqing ragu-ragu dan berkata lagi. Yang Linbo mengangguk, lalu datang ke depan susunan teleportasi. Namun, pada saat ini, Mu Changqing dan yang lainnya mengikuti. Yang Linbo mengerutkan kening. Apa? Melihat ekspresi Yang Linbo, beberapa orang juga mundur selangkah. Tetapi kemudian Mu Changqing berkata, Tuan Muda, karena kami telah mengikuti Anda, maka mari kita lakukan beberapa hal. Mu Changqing berkata dengan tulus. 3 lainnya juga tampak bersemangat. Tentu saja, ini salah satunya. Yang lebih penting, mereka telah menghindari dunia manusia di lembah ini terlalu lama. Setelah menunggu selama ratusan tahun, mereka telah menahan napas dalam hati, dan tentu saja perlu mencari tempat untuk melampiaskannya. Yang Linbo merenung sejenak, lalu mengangguk. Saat berikutnya, sosok beberapa orang menghilang ke dalam susunan teleportasi. Shen Wu, keluarga Yang Longqiao dan Yang Longye berdiri di depan gerbang keluarga Yang, saling mendukung, dengan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Di samping, Luo Yitian memegang tombak Dewa Pedang. Sebuah baju besi perak bersinar dengan cahaya dingin. Puncak jalan sejati. Ada hal seperti itu di dunia surga dan manusia, yang tidak terduga bagi tuan ini. Raja Iblis kecil dari klan naga memandang rendah dirinya, berdiri di kehampaan, sombong. Luo Yitian tidak menanggapi, tetapi dia sedingin es, dengan tombak panjang di belakangnya, siap menyerang kapan saja. Yang Longqiao dan Yang Longye tampak berat saat ini. Meskipun ini bukan lagi era mereka, mereka juga tahu bahwa dunia surga dan manusia telah jatuh ke dalam kekacauan. Karena Yang Linbo sebelumnya, mereka pergi ke Guisan, dan kemudian dengan restu Yang Qingluan, mereka tidak merasakan apapun. Namun, mereka tahu bahwa kekacauan saat ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka ikuti lagi. Jadi, mereka memilih untuk kembali ke keadaan normal dan kembali ke kota Shen Wu ini lagi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa masalah akan datang hanya dalam beberapa hari. Dan mereka juga tahu identitas Raja Iblis kecil ini. Tidak mungkin, orang seperti ini yang langsung mengungkapkan identitasnya jelas-jelas ada di sini untuk membuat masalah. Mereka tidak punya pilihan selain mengabaikannya. Aku tidak peduli siapa kamu, tetapi ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Pada saat ini, sosok Li Buxiu jatuh dari kehampaan dan datang ke Luo Yitian. Membuat masalah. Pada saat ini, Raja Iblis kecil itu mensibir. Apa yang dia katakan? Membuat masalah. Raja Iblis kecil itu menoleh untuk melihat beberapa orang dari klan naga iblis yang mengikutinya, lalu tertawa. Haha, apakah kamu ingin membuatku tertawa sampai mati? Kamu adalah seorang Taois sejati dan kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu membuat masalah. Siapa yang memberimu keberanian? Setelah tawa itu berakhir, mata Raja Iblis kecil itu dipenuhi dengan kesombongan dan kekejaman. Ayo, bunuh dia untukku. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Kemudian, sesosok berjalan keluar dari belakangnya. Raja Iblis kecil, aku akan melakukannya. Orang yang berbicara memiliki suara yang dalam, dan kultivasinya juga berada di ranah Dao sejati. Namun, dia lebih kuat dari Li Buxiu dan Luo Yitian, dan sudah berada di batas ranah Dao sejati. Raja Iblis kecil mengangguk. Saat berikutnya, sosok itu melangkah maju, berjalan keluar dari kehampaan, dan mengaitkan jarinya ke Li Buxiu, kemarilah. Pupil mata Li Buxiu menyusut, dan matanya menyipit menjadi satu garis. Dia berada di puncak Dao sejati, dan badan fisiknya sangat kuat.
Luo Yitian melirik ke samping dan berbicara. Li Buxiu menggelengkan kepalanya dan menggerakkan pergelangan tangannya. Siapa peduli, mari kita lawan dia dulu. Setelah mengatakan itu, Li Buxiu langsung menyerbu keluar, meninju, dan membentuk tinju api, membakar kehampaan. Namun, pria dari klan naga iblis itu menunjukkan penghinaan di matanya. Saat berikutnya, dia meraung dan mengeluarkan raungan naga yang mengguncang kehampaan. Kemudian, separuh lengannya mulai berubah menjadi naga, dan lapisan sisik hitam muncul. Kemudian, dia meninju sosok yang bergegas menuju Li Buxiu. Ledakan, kedua tinju itu bertabrakan, gemuruh. Kemudian, kekuatan yang melonjak itu dilepaskan dengan kekuatan riyuntuh, dan seluruh jalan panjang itu retak, dan bangunan-bangunan di sekitarnya mulai riyuntuh seperti bubuk. Mata Luo Yitian tenggelam, dan saat berikutnya, dia mengayunkan tombaknya. Swoosh! Cahaya tombak menyapu reriyuntuhan itu. Setelah tembakan ini, kekuatan yang mengamuk di lapangan itu musnah. Kecuali dua orang yang masih bertarung, lingkungan sekitar kembali damai. Namun, bidikan ini juga membuat Raja Iblis kecil di kehampaan itu menggerakkan matanya sedikit. Niat tombak yang begitu kuat, hampir memadatkan aturan seni bela dirinya sendiri, dan tombak di tangannya juga luar biasa, tampaknya sangat kuat. Raja Iblis kecil itu berbisik pada dirinya sendiri. Orang tua di sampingnya sedikit mengernyit. Namun, itu bukan karena Luo Yitian, tetapi karena Yang Long Qiao dan Yang Long Ye yang tampaknya tidak berbeda dari orang biasa. Kultivasi mereka bahkan belum melampaui tingkat orang surgawi. Kultivasi seperti itu tidak layak disebut di matanya. Namun, entah mengapa, dia selalu merasa tidak nyaman. Dan perasaan ini semakin kuat ketika dia melihat plakat di rumah di belakang kedua orang itu. Rumah Yang dari keluarga Yang. Memikirkan sekelompok orang yang dia temui sebelumnya, hatinya tiba-tiba melonjak. Raja Iblis kecil, masalah ini tidak benar. Jangan terlalu banyak melakukannya. Aku selalu merasa bahwa tempat ini tidak sederhana. Dia mengingatkan, Raja Iblis kecil itu tidak menyadarinya. Tetua, waktu telah berubah. Kamu terlalu berhati-hati. Mereka tidak berbeda dengan sampah di mata kita. Mengapa kamu peduli? Lelaki tua itu mengerutkan kening dan ingin berbicara lebih banyak, tetapi disela oleh Raja Iblis kecil. Baiklah, jangan singkirkan tanganmu dari masalah ini. Mari kita mulai dari sini hari ini, sehingga orang-orang di belakang dapat melihat bahwa alam iblis surgawiku bukanlah vegetarian. Aku sendiri yang akan mengambil tindakan dan menyapu bersih mereka. Mata Raja Iblis kecil itu berkilat karena kegembiraan. Dia tidak memberi lelaki tua itu kesempatan untuk berbicara. Kemudian sosoknya melesat dan berjalan turun dari kehampaan dan menatap Luo Yitian. Bermain. Luo Yitian perlahan mengangkat tombak di tangannya. Saat berikutnya, mereka berdua menyerang hampir bersamaan dan dengan cepat menyerbu bersama dari dua arah. Di sisi lain, Li Buxiu dan pria dari klan naga iblis juga bertarung. Dalam sekejap, energi iblis dan kekuatan spiritual yang melonjak bertabrakan, memicu pemandangan kehancuran. Bangunan-bangunan di sekitar hancur dalam sekejap dan rata dengan tanah. Termasuk keluarga Yang, mereka tidak luput dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Jika bukan karena sosok yang tiba-tiba muncul di saat kritis dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk memasang perisai guna melindungi keluarga Yang, saya khawatir keluarga Yang juga akan terpengaruh dan dalam bahaya hidup dan mati. Orang yang datang adalah Fu Sheng. Fu Sheng mengenakan jubah Phoenix merah dan mahkota kekaisaran di kepalanya, dan dia menatap dingin ke arah kehampaan. Dia telah menyadarinya sejak klan iblis surgawi dan Yang Dianfeng muncul di kota Shenwu. Dalam beberapa bulan sejak Yang Lin Bo pergi, begitu banyak hal telah terjadi. Sebagai seorang wanita, dia telah naik tahta dan menjadi kaisar. Daxia berganti nama menjadi Dafu. Sebagai penguasa suatu negara, dia secara alami memiliki caranya sendiri untuk mengendalikan Dafu, jadi ketika kedua pihak ini muncul, dia menyadari sesuatu. Ketika dia menyadari bahwa mereka menargetkan keluarga Yang, dia datang ke sini secara langsung tanpa ragu-ragu, tetapi dia masih selangkah lambat. Tembok dan reriyuntuhan yang rusak, hancur. Beberapa orang terkubur di reriyuntuhan, dan hidup dan mati mereka tidak diketahui. Bahkan keluarga Yang hampir hancur dalam pertempuran ini. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada keluarga Yang, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi Yang Lin Bo. Pertarungan masih berlangsung di sisi lain.
Li Buxiu dan suku naga bertarung satu lawan satu, tinjunya seperti besi, dan setiap pukulan melonjak dengan kekuatan mengguncang langit dan bumi, mendominasi dan tak tertandingi. Meskipun suku naga memiliki badan iblis dan dilindungi oleh kekuatan naga, itu kewalahan saat ini. Tidak ingin mati, dia bisa melihat bahwa Li Buxiu telah bertarung dengan putus asa sejak awal, sangat gila. Pada saat ini, dia tidak berani menahan lagi, dan kekuatan naga dilepaskan. Ledakan. Pada saat tertentu, keduanya bertabrakan lagi, saling meninju pada saat yang sama. Tabrakan. Cahaya misterius itu bersinar. Tapi kemudian, sosok Li Buxiu jatuh dari kehampaan. Ledakan. Sosok Li Buxiu jatuh dengan keras ke tanah. Tanah retak dengan suara, dan selokan sepanjang beberapa kaki muncul. Dalam kehampaan, Luo Yitian berhenti sejenak, dan saat dia hendak berbalik, dia mendengar suara Li Buxiu, "Aku akan memukulmu. Aku baik-baik saja." Saat berikutnya, sosok Li Buxiu memanjat keluar dari jurang. Namun saat ini, matanya penuh dengan darah, dan bahkan badannya ditutupi dengan lapisan darah. Datang lagi, dia meraung, dan sosoknya terbang ke udara lagi dan bergegas. Suku naga juga memancarkan tatapan tajam di mata mereka, tetapi tidak ada pilihan selain bertarung dengan Li Buxiu lagi. Di sisi lain, wajah Raja Iblis kecil itu tidak lagi memiliki situasi pertempuran sebelumnya. Dia tampak tertekan. Dia menemukan bahwa dia telah meremehkan Luo Yitian. Dia berada di alam Dao Rusiak, sementara Luo Yitian hanya di alam Dao sejati. Kedua belah pihak berjarak satu tingkat. Saya pikir akan mudah untuk menangkapnya, tetapi dia salah. Luo Yitian tampaknya dilahirkan untuk berperang, dan aturannya adalah semangat juang seni bela diri. Orang seperti ini yang mengembangkan seni bela diri menjadi aturannya sendiri belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga langka. Dan di bawah aturan bela diri yang ekstrim ini, senjatanya begitu kuat hingga mengerikan, dan setiap senjata mengenai sasaran dengan kritis. Tampaknya ada semacam berkah kekuatan, dan setiap kali dia menusuk, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melampaui ranah Dao sejati dan melanggar aturan Dao, yang sangat menakutkan. Jika bukan karena perbedaan dalam kultivasi ini, dia pasti sudah mati di bawah tombak Luo Yitian sejak lama. Selain itu, apakah itu Luo Yitian atau Li Buxiu, mereka tampaknya sedang melawan orang gila, dan mereka tidak punya niat untuk berhenti sampai mereka mati. Hati Raja Iblis kecil itu terbakar dengan api sejati. Semakin sombong dia sebelumnya, semakin malu dia sekarang. Dalam kehampaan, mata lelaki tua itu berat, dan kegelisahannya menjadi semakin kuat. Tetapi orang-orang di belakangnya tidak mengerti mengapa. Raja Iblis kecil itu benar-benar terlalu suka bermain-main, dan dia masih mempermainkan wanita manusia ini. Ya, Raja Iblis kecil itu memang nakal, tapi jujur saja, wanita ini tidak jahat, dan dia cukup heroik. Raja Iblis kecil itu pasti punya pikiran, jadi dia tidak membunuhnya saat ini. Itu wajar saja, kita sudah pernah melihat cara Raja Iblis kecil sebelumnya. Di ranah pemecah Dao, kekuatan naga ajaib adalah aturan terkuat. Sekelompok suara muncul satu demi satu. Namun, wajah lelaki tua itu menjadi semakin muram, dan dia berbalik tanpa suara dan berkata, bukankah ada kemungkinan dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya? Lapangan itu sunyi. Namun, tiba-tiba, suara berat yang sepenuhnya berlawanan dengan kesungguhan lelaki tua itu terdengar. Tetua, jangan bercanda. Raja Iblis kecil adalah petarung paling cakap di antara generasi muda klan naga iblis kita dalam 1000 tahun terakhir. Terlebih lagi, kultivasinya bahkan lebih tinggi dari wanita ini. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkannya? Benar sekali, Tetua, apa yang kamu katakan tidak terlalu lucu. Menurutku, Raja Iblis kecil hanya ingin mempermainkan wanita ini. Seseorang menanggapi, mensibir perkataan lelaki tua itu dan tidak menganggapnya serius. Napas lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi cepat. Kemudian, dia mengarahkan jarinya ke Li Buxiu yang sedang bertarung dengan pihak lain. Bagaimana dengan dia? Apakah dia juga merasa kasihan? Dia juga ingin bermain dengannya. Semua orang. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa pertempuran antara keduanya tampaknya telah berbalik. Li Buxiu menjadi semakin gila, dan pada gilirannya memaksa anggota suku mereka untuk mundur selangkah demi selangkah. Semua orang terdiam. Ini, memang agak tidak masuk akal. Bagaimanapun, mereka adalah dua makhluk laki-laki,
dan sulit bagi mereka untuk menjelaskannya dengan retorika sebelumnya. Ledakan. Tetapi pada saat ini, sebuah raungan tiba-tiba muncul di kehampaan. Saya melihat lapisan darah secara bertahap mengembun di badan Li Buxiu, dan cahaya tinju seperti naga darah yang terbang keluar dari jurang, menghantam langit. Dan anggota suku naga iblis yang bertarung dengannya juga langsung berubah menjadi badan naga iblis pada saat ini. Ledakan. Kekuatan keduanya bertabrakan lagi. Langit tampak terkoyak, dan cahaya langit tercurah turun, seperti bima sakti yang tiba-tiba bocor. Yang lebih mengerikan adalah sosok suku naga iblis terbang terbalik ke langit pada saat ini, dan bahkan badan naga iblis itu retak, dan sisik naga jatuh seperti hujan, jatuh ke bumi. Di depannya, seorang pemuda berlumuran darah, menyeret badannya yang hampir runtuh, dan berdiri kokoh di kehampaan. Para anggota klan naga iblis tiba-tiba terdiam. Namun dalam sekejap, kemarahan meledak dari mata mereka. Beraninya kau, ras rendahan, menyakiti rakyatku dan mencari kematian. Aku tidak tahan, Mo Li Cheng, apakah kau sia-sia? Kau bahkan tidak bisa mengalahkan makhluk rendahan dari alam surgawi. Jika kau tidak bisa melakukannya, mundur saja dan mempermalukan dirimu sendiri. Semua orang marah. Pada saat ini, penjelasan apapun tidak ada gunanya. Rakyat mereka dikalahkan, yang membuktikan bahwa pertengkaran mereka sebelumnya dengan lelaki tua itu tidak ada artinya. Namun kali ini, sosok yang bermandikan cahaya darah itu perlahan mengaitkan tangannya, dan semangat juang melonjak. Dalam sekejap, klan naga iblis menunjukkan kemarahan. Namun kali ini, mereka ditekan oleh lelaki tua itu. Pada saat ini, beberapa sosok berjalan keluar dari kehampaan. Li Buxiu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya yang merah darah tiba-tiba mengecil menjadi bola. Alis Fu Sheng juga turun, dan dia melihat ke beberapa orang. Bahkan Yang Long Qiao dan Yang Long Ye mengangkat kepala mereka. Namun, pada saat ini, keduanya tampaknya merasakan sesuatu, dan ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka. Bahkan pertarungan antara Luo Yitian dan Raja Iblis kecil itu pun berhenti. Apakah ini keluarga yang dari alam surga? Sebuah suara terdengar di kehampaan. Ejekan dan penghinaan terlihat jelas, dan mereka sombong dan perkasa. Yang Long Qiao dan Yang Long Ye mengerutkan kening, dan ketakutan yang mendalam melintas di mata mereka. Setelah waktu yang lama, mereka mengertakkan gigi dan berkata, "Alam Suantian, keluarga yang..." Di kehampaan, Yang Dianfeng menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Aku tidak menyangka kau tahu keberadaan kami." Aku benar-benar tidak menyangka kau begitu lemah. Maaf, nama keluargamu yang benar-benar memalukan kami. Yang Dianfeng berkata, sombong dan tak tertandingi, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Bukan hanya dia, tetapi juga para murid keluarga yang di belakangnya sama, dengan rasa jijik dan benci tertulis di wajah mereka. Apa yang dikatakan Master Dianfeng benar, apakah mereka pantas menyandang nama keluarga yang... Sepertinya mereka seperti ini setelah diusir oleh kita. Kebetulan saja barang-barang yang diambil dari keluarga yang kita tahun itu dapat dikembalikan hari ini. Master, giliranmu untuk muncul. Beberapa murid keluarga yang angkat bicara. Yang Dianfeng melangkah maju dan berkata dengan santai, "Saya mendengar bahwa ada yang Longtu di garis keturunan Anda, yang dikatakan tak terkalahkan di dunia. Jika berjalan seperti yang diharapkan, barang itu ada padanya. Saya akan memberi Anda kesempatan. Panggil dia kembali dan serahkan barang-barang itu, dan saya akan memberi Anda cara untuk hidup." Yang Dianfeng melihat ke bawah dari atas, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan matanya penuh dengan penghinaan. Pupil mata Yang Long Qiao dan Yang Long Ye tiba-tiba mengecil. "Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan, tetapi karena garis keturunan kita sudah pergi, itu tidak ada hubungannya denganmu. Yang Long Tu tidak ada di sini, dan tidak ada yang kau inginkan di sini." Yang Long Qiao berkata dengan suara yang dalam. Apakah ini sikapmu? Aku ingin memberimu jalan keluar karena kita berdua dari keluarga Yang, tetapi karena kau tidak menghargainya. Yang Dianfeng berkata dengan sedikit geli. Seolah-olah hidup dan mati keluarga yang berada dalam kendalinya. Di bawah, Yang Long Qiao dan dua lainnya membeku. Mereka tahu bahwa pihak lain datang dengan niat buruk. Mereka mengatakan begitu banyak hanya untuk menunjukkan kesenjangan antara kedua belah pihak dan mempermalukan mereka. Tetapi pada saat ini, Luo Yitian datang dengan pistol. Dia berdiri tepat di depan keluarga Yang. Dia tidak mengatakan apa-apa,
tetapi itu sudah jelas. Yang Dianfeng menyipitkan matanya, masih ingin bertarung. Apakah menurutmu kau memenuhi syarat untuk melawanku jika kau bisa melawan klan naga iblis? Bahkan jika kalian bersatu, aku tidak takut. Perjalananku adalah menjadi tak terkalahkan di 6 alam. Yang Dianfeng berkata dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Di belakangnya, para murid keluarga yang menunjukkan rasa kagum dan kagum. Luo Yitian mengerutkan kening, tetapi memegang tombak di tangannya lebih erat, dengan semangat juang di matanya. Pada saat ini, bahkan Li Buxiu melangkah maju, berlumuran darah dan tampak sedikit ganas. Dia juga berdiri di samping Luo Yitian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan tatapan tajam di matanya. Mata yang Dianfeng berubah dingin. Oke, kau ingin mati, kan? Kalau begitu tuan muda ini akan mengabulkan keinginanmu. Suara yang Dianfeng tenggelam, dan dia melangkah maju dalam sekejap. Ledakan, tekanan dari puncak jalan yang rusiak itu mengintimidasi dunia. Bahkan Luo Yitian dan Li Buxiu tiba-tiba mundur dan jatuh dari kehampaan. Pada akhirnya, Luo Yitian masih nyaris tidak bisa menopang badannya dengan menyentuh tanah dengan tombaknya. Namun, meski begitu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Li Buxiu sudah terluka, dan di bawah tekanan ini, tulang lehernya patah, dan tulang putih dingin itu langsung menembus daging dan darah, yang sangat mengerikan untuk dilihat. Setelah mereka, Yang Longqiao dan Yang Longye juga memuntahkan darah. Jika bukan karena dua orang yang ada di depan mereka yang menahan sebagian besar tekanan, mereka akan mati secara tragis di bawah tekanan ini. Beraninya kau tidak mematuhiku, kau melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Yang Dianfeng berdiri dengan bangga di kehampaan, seperti yang pertama yang mendominasi rasa takut, dengan ekspresi bahwa kalian semua adalah semut. Di bawah, ada keheningan yang mematikan. Tuan muda Yang, bukankah ini agak keterlaluan? Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba berjalan turun dari kehampaan. Itu adalah Su Sheng dan Zhan Tailiuyun. Tentu saja, Zhan Tailiuyun yang berbicara. Situasi seperti ini bukan lagi sesuatu yang dapat diintervensi Su Sheng. Ketika Li Buxiu berkata bahwa dia akan menjaga rumah, Su Sheng tahu bahwa kali ini tidak mudah, jadi dia langsung pergi mencari Zhan Tailiuyun. Awalnya, dia ingin mencari Yang Qingluan, tetapi kali ini, butuh waktu terlalu lama, dan ada terlalu banyak ketidakpastian. Selain itu, dia berpikir bahwa dengan kekuatan Zhan Tailiuyun, itu seharusnya cukup untuk menghadapinya. Yang Dianfeng perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Akhirnya, matanya tertuju pada Zhan Tailiuyun. Matanya menyusut. Ini juga merupakan alam dao yang rusiak, dan ini adalah kultivasi puncak. Apakah kamu mengenalku? Yang Dianfeng bertanya dengan dingin. Aku tahu. Zhan Tailiuyun menjawab. Apakah kamu pernah mendengar ceritaku? Suara Yang Dianfeng masih dingin. Zhan Tailiuyun, apakah dia sakit? Meskipun kamu adalah anggota keluarga Yang, kamu tidak boleh muncul dan berpura-pura tenang, kan? Zhan Tailiuyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku belum pernah mendengarnya, tetapi wajahmu penuh dengan cerita. Mata Yang Dianfeng berbinar. Dia adalah orang yang bisa berbicara. Namun sebelum pupil matanya melebar dan tersenyum, dia tiba-tiba mendengar Zhan Tailiuyun berkata, dengan otakmu, kamu bisa hidup sampai hari ini, pasti ada cerita yang layak dinyanyikan dan ditangisi. Yang Dianfeng, seketika, dia merasakan kemarahan di hatinya melonjak. Tidak peduli siapa kamu akan mati hari ini. Zhan Tailiuyun menatap Chen Ding dan mendesah, itu benar. Aku telah mendengar bahwa metode bertarung keluarga yang tidak terkalahkan untuk waktu yang lama, tetapi aku tidak memiliki kesempatan untuk mencobanya. Zhan Tailiuyun menjawab, dia secara alami tahu bahwa ini adalah seseorang dari keluarga Yang. Namun tidak mungkin, dia berutang budi yang besar kepada Yang Linbo. Yang Linbo menyimpan api di hatinya untuknya, jadi sekarang gilirannya, dan dia secara alami tidak akan mundur dari langkah ini. Tunggu, namun, pada saat ini, lelaki tua dari klan naga iblis tiba-tiba berbicara. Pupil matanya mengecil menjadi titik putih. Saat berikutnya, sosoknya melintas dan dia langsung datang ke sisi Raja Iblis kecil yang masih berhadapan dengan Luo Yitian, mencengkeramnya, dan mundur ratusan kaki. Kemudian dia melakukan hal yang sama dan membawa anggota klan naga iblis yang terluka parah oleh Li Buxiu ke kamp. Kemudian dia melihat ke dalam kehampaan.
Kalian berdua, tolong tunggu sebentar. Biarkan aku melakukan sesuatu. Yang Dianfeng mensibir dan berkata, silakan lakukan sesukamu. Apa yang bisa dilakukan klan naga iblis saat ini? Tentu saja, melihat anggota keluarga mereka terluka parah, mereka tidak puas dan ingin menekan mereka. Dia tentu saja senang dengan hasil ini. Di bawah tatapannya, sosok lelaki tua itu akhirnya berjalan ke sisi Luo Yitian. Luo Yitian mengerutkan kening, dan semangat juang di baju besi peraknya bergejolak. Tetapi pada saat ini, lelaki tua itu bergerak, dan sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Luo Yitian mengerutkan kening, melihat cincin penyimpanan yang melayang di depannya, dengan banyak keraguan di hatinya. Gadis, kali ini klan iblis surgawi kita yang mengganggu kita. Ini 1 juta kristal ajaib, hanya sebagai permintaan maaf. Kata lelaki tua itu, lalu menatap Yang Longtu dan Yang Longqiao. Maaf telah mengganggu kalian. Semua kerugian keluarga yang akan dibayar oleh klan kami, begitu juga orang-orang tak berdosa di kota ini dan bunga serta tanaman yang terluka. Aku sangat malu. Ini 1 juta kristal ajaib untuk mengungkapkan rasa bersalah klanku. Di lapangan, mata Yang Dianfeng sedikit menyipit. Dia tercengang oleh tindakan lelaki tua dari klan naga iblis. Luo Yitian juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya, dan saudara-saudara Yang Longqiao bahkan lebih terkejut. Bahkan Raja Iblis kecil memiliki pandangan suram di matanya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Tetua, apa yang kamu lakukan?" Sekelompok murid klan naga iblis juga tampak bingung. Apakah Anda menjilat orang yang salah? Mereka semua dari keluarga Yang, tetapi yang di atas adalah keluarga Yang dari alam Suantian. Tetapi lelaki tua itu memiliki wajah yang tenang, mengabaikan kata-katanya secara langsung, dan memarahi, diam, berlutut dan bersujud kepada mereka. Raja Iblis Kecil. Napas Raja Iblis Kecil menjadi berat, energi iblis di badannya menghilang, dan niat membunuh mendidih. Bang! Tetapi lelaki tua itu tidak terlalu peduli, dan langsung menendangnya. Mereka berdua berada di alam Daurusiak, tetapi Raja Iblis Kecil itu jelas jauh lebih buruk daripada lelaki tua itu. Pada saat ini, seluruh orang kehilangan kendali dan langsung jatuh dari kehampaan. Tidak memihak, dia berlutut tepat di depan Yang Longqiao dan Yang Longye. Ada ekspresi panik di mata keduanya, dan mereka tidak bisa menyembunyikan atau menerimanya. Pada saat ini, lelaki tua itu menekan dengan satu tangan, menekan Raja Iblis Kecil itu, lalu tertawa dan berkata, "Kalian berdua, anak itu tidak tahu apa-apa, bagaimana kalau kita biarkan saja?" Yang Longqiao dan lelaki lainnya mengangguk kaku. Meskipun tidak jelas mengapa ada perbedaan besar antara mereka sebelum dan sesudahnya, mereka jelas-jelas sombong saat sebelumnya, tetapi sekarang mereka tampak memohon. Tetapi emosinya telah tersulut hingga titik ini, dan jika mereka tidak setuju, tampaknya mereka akan berlutut untuk waktu yang lama. "Cukup, apa maksudmu?" Pada saat ini, Yang Dianfeng berteriak dingin. Wajahnya benar-benar muram. Sikap ini membuatnya merasakan kemarahan yang tak bernama di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah dia menjilat orang yang salah. Keluarga Yang. Mungkin ada banyak orang dengan nama keluarga Yang di dunia ini, tetapi hanya mereka yang dapat mengejutkan 6 alam. Orang tua dari klan naga iblis mengabaikannya secara langsung, dan malah menyebut Raja Iblis Kecil. Kemudian dia tersenyum pada Yang Longqiao dan berkata, "Karena kesalahpahaman di antara kita telah terselesaikan, mari kita keluar sekarang." Yang Longqiao, dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Apakah orang-orang di alam iblis surgawi memiliki hobi khusus? Pertama-tama berpura-puralah menjadi keren, dan kemudian Anda dapat membenarkan diri sendiri dengan mengakui kekalahan. Tetua, apa yang akan Anda lakukan? Mereka hanyalah orang-orang tingkat rendah di dunia surga dan manusia. Mata iblis kecil itu merah dan dia meraung, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah tamparan jatuh di kepalanya. "Anak-anak bodoh, jangan heran, aku akan membawa mereka pergi sekarang." Orang tua itu sangat menyanjung. Dia merendahkan sikapnya di depan Yang Longqiao dan saudaranya. Wajah orang-orang dari klan naga iblis sangat terhina, dan mata mereka merah. Napas Yang Dianfeng menjadi berat. Dia merasa bahwa orang-orang dari klan naga iblis gila dan buta. Tetapi orang tua dari klan naga iblis itu menutup telinga padanya. Dia memegang Raja Iblis Kecil di satu tangan dan hendak membawa orang-orang dari klan naga iblis pergi. Tetapi tepat saat dia berbalik,
Sesosok datang selangkah demi selangkah dari kehampaan. Dia membawa palu godam. Dalam sekejap, pupil mata orang tua itu menyusut. Entah mengapa, dia merasakan hawa dingin. Perasaan itu seperti sedang ditatap oleh serigala yang lapar. Dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal. Dia jelas hanya seorang kultivator kecil di alam Dao sejati. Mengapa dia memberinya perasaan ini? Namun sebelum dia sempat berpikir, gadis itu angkat bicara. Kalian hanya orang-orang bodoh yang datang untuk mengacaukan keluarga Yang Linbo. Orang tua itu, seketika, matanya terbelalak. Benar saja, ketika dia mendengar nama Yang Longqiao dan dua orang lainnya, dia punya firasat buruk di hatinya, jadi dia membuat keputusan yang akan merusak martabat klan naga iblis. Akui kekalahan, tidak ada alasan lain, hanya karena sebuah nama terlintas di benaknya. Yang Longtu, orang gila yang telah memicu badai berdarah di alam iblis surgawi. Namun yang lebih penting, dalam berita yang disampaikan oleh pemimpin klan naga iblis, orang yang membunuh Daoyun Puncak, mengumumkan kepada dunia, dan menciptakan aturan kemungkinan besar adalah Yang Longtu. Kemudian berpikir tentang Yang Longtu yang datang dari alam manusia surgawi. Untuk sesaat, dia langsung menghubungkannya dengan keluarga yang di depannya. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, dia tiba-tiba melihat wanita yang membawa palu godam di depannya. Kami tidak, meskipun kami telah melakukan beberapa kesalahan, kami telah mengubah cara kami dan membayar harganya. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat bertanya kepada dua orang dari keluarga Yang. Orang tua itu berkata, dengan sikap yang sangat rendah hati. Tuskuguk membawa palu godam, memiringkan kepalanya, dan menatap Luo Yitian dengan beberapa keraguan, lalu menatap Yang Longqiao dan dua orang lainnya. Seolah dikonfirmasi oleh ekspresi kedua orang itu, Tuskuguk menatap orang tua itu lagi, jika Anda bukan orang itu, lalu siapa? Orang tua itu. Ini adalah pertanyaan yang fatal. Dia tidak ingin menyinggung keluarga yang di sini, tetapi dia tampaknya tidak mampu menyinggung pihak lain. Cukup, sangat bagus, Anda sangat baik, karena Anda sangat ingin Mahtei, maka saya akan mengabulkan keinginan Anda. Pada saat ini, Yang Dianfeng tidak tahan lagi. Perkembangan situasi tersebut membangkitkan amarahnya, dan dia bahkan membenci klan naga iblis. Tuskuguk kemudian perlahan mengalihkan pandangannya dan menatap Yang Dianfeng dengan senyum di wajahnya. Jadi, kamu adalah orang bodoh yang disebutkan Bibi King Luan. Bagus sekali, aku mendengar dari Bibi bahwa kamu sangat kaya. Tuskuguk menyipitkan matanya dan berkata, matanya penuh dengan keserakahan. Dan kalimat ini juga membuat Yang Dianfeng tampak ngeri. Dia mendengar nama yang familiar, nama yang membuatnya benci tetapi tidak berdaya. King Luan, apakah kamu kenal Yang King Luan? Dia bertanya tanpa sadar. Tuskuguk mengangguk, ya, Bibi King Luan mengatakan bahwa ada seorang idiot yang ingin berurusan dengan keluarga Yang dan memintaku untuk membantu membunuhnya. Tentu saja, itu tidak sia-sia, dia akan memberikan uang. Jadi, aku tidak menargetkanmu, aku hanya ingin uang. Tuskuguk berkata perlahan, seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Pada saat ini, wajah para pengikut keluarga Yang berubah, dan kesombongan di wajah mereka menghilang pada saat ini. Mereka semua menatap Yang Dianfeng dengan gentar. Jangan takut, bagaimana dengan Yang King Luan? Jika dia datang, aku mungkin akan sedikit takut. Namun jika dia tidak ada di sini, aku tidak terkalahkan di medan perang. Yang Dianfeng menggertakkan giginya dan berkata, para pengikut keluarga Yang di belakangnya akhirnya tenang. Itu benar, terlebih lagi, Yang King Luan juga merupakan anggota keluarga Yang. Mungkinkah dia berbalik melawan keluarga Yang ortodoks untuk pintu samping ini? Namun sayangnya, mereka terlalu banyak berpikir. Benar saja, pada saat pikiran mereka jatuh, Tuskuguk memperhatikan palu godam itu perlahan berjalan menuju kehampaan, dan berkata dengan tenang. Kalau begitu jangan bicara omong kosong, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Saat dia mengatakan itu, senyum di wajah Tuskuguk langsung menghilang. Saat berikutnya, dia mengayunkan palu godam dan menghantamkannya langsung ke kehampaan. Ledakan, dengan suara gemuruh, kehampaan itu langsung pecah, dan hancur dalam sekejap. Tampaknya area dalam radius 10.000 kaki berubah menjadi debu dan langsung musnah. Sosok-sosok anggota keluarga Yang tiba-tiba jatuh ke langit seperti layang-layang yang talinya putus. Bahkan Yang Dianfeng terpental beberapa kaki saat ini.
Pandangan yang luar biasa tiba-tiba muncul di matanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda, seorang True Dao Realm, dapat menimbulkan kerusakan seperti itu? Pupil matanya mulai membesar, sangat terkejut. Kekuatan seperti itu bahkan tidak mungkin bagi Broken Dao Realm biasa. Orang tua dari klan naga iblis merenung di matanya dan menghirup udara dingin. Palu godam ini adalah senjata Falling Dao. Sebuah pikiran langsung terlintas di benaknya. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia benar, dan bahkan merasa sedikit lega. Dia tidak percaya bahwa kemunculan wanita ini adalah akhir. Sebaliknya, dia merasa bahwa ini hanyalah permulaan. Dalam sekejap, dia melihat Raja Iblis kecil di tangannya, dan tiba-tiba merasa bahwa generasi klan naga iblis mereka tidak berguna. Lihat, apakah kamu masih berpikir aku bertindak terlalu jauh? Dia bertanya balik. Raja Iblis kecil itu marah dan menjawab, apa maksudnya ini? Bukannya aku tidak bisa bertarung. Lepaskan aku. Plop, orang tua itu langsung melepaskannya. Namun Raja Iblis kecil itu tidak bergerak sama sekali, dan seluruh wajahnya berantakan. Orang tua itu mendengus dingin, apakah kau pikir aku tidak bisa merasakan kebingungan di hatimu? Tulangmu lembut, tetapi kau sangat keras kepala. Raja Iblis kecil itu berhenti berbicara, tetapi kebencian melonjak di matanya. Di sisi lain, di depan Luo Yitian dan Li Buxiu, Zantai Liuyun melindungi mereka. Kalian kembali dan sembuhkan diri dulu, aku di sini. Zantai Liuyun menghela napas. Dia juga serius dalam hatinya. Reputasi seseorang seperti bayangan pohon. Ini adalah keluarga yang dari alam Suantian. Dia tidak pernah menyentuh mereka dengan santai di alam Suantian pada awalnya, tetapi dua kata keluarga yang sudah cukup untuk membuat kekuatan apapun menundukkan kepala. Sekarang setelah mereka berselisih, dia secara alami berhati-hati. Dia bahkan memutuskan untuk memberi contoh dan memilih Luo Yitian dan yang lainnya. Tidak perlu. Luo Yitian menolak dengan lembut. Aku juga tidak membutuhkannya. Suara Li Buxiu serak, seolah-olah ada seteguk darah di tenggorokannya, tetapi dia masih tidak ingin mundur, hanya menatap tempat ini dengan dingin. Zantai Liuyun. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Semuanya baik-baik saja, tetapi dia sedikit keras kepala. Namun, dia tidak berbicara lagi, menghela napas, dan menatap ke dalam kehampaan. Semuanya tergantung pada pertempuran Tuskuguk. Di dalam kehampaan, Tuskuguk jatuh dengan palu, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Kehampaan itu runtuh, tetapi yang Dianfeng di depannya tidak terpengaruh, dan bahkan memiliki kejutan di benaknya. Kamu memiliki kekuatan, tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong, kata Tuskuguk. Namun, begitu suaranya jatuh, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan terbang ke langit. Kemudian, rasa penindasan tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Retak, area kehampaan yang luas terkoyak, dan bangunan-bangunan di tanah mulai runtuh pada saat ini. Mereka menghilang secara kasat mata, seolah-olah mereka hancur menjadi bubuk, dan langsung hancur menjadi abu terbang. Untungnya, ada Zantai Liuyun, yang dengan cepat mengayunkan pisau dan memotong bilah untuk melindungi dunia manusia dalam radius 10.000 kaki. Kalau tidak diketahui apakah yang Dianfeng akan mati atau tidak setelah palu itu jatuh, tetapi dunia manusia ini pasti tidak akan terselamatkan. Tetapi hanya ada satu orang di lapangan yang memiliki kekuatan untuk menghentikannya, dan dia hanya bisa menahannya dengan air mata. Sebaliknya, wajah yang Dianfeng tidak menunjukkan emosi apapun. Bahkan di tengah badai, dia tetap acuh tak acuh. Jadi kamu adalah prajurit Daoyun setengah langkah. Aku pikir kamu sangat kuat, tetapi kamu seperti ini. Tetapi sayangnya, keluarga yang juga memiliki benda ini. Yang Dianfeng berkata dengan lembut, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Saat berikutnya, dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang sepanjang 3 inci berputar keluar dari tangannya. Kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melemparkan pedang panjang itu. Duar. Dalam satu tarikan napas, pedang panjang itu berubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dari 3 inci menjadi 3 kaki dan kemudian berubah menjadi 3 kaki dalam sekejap. Ada juga guntur berwarna darah dan awan iblis yang bergulung-gulung di sekitar pedang, menunjukkan teror. Tetapi ini baru permulaan. Setelah menarik napas, pedang panjang itu melonjak lagi, dari 3 kaki menjadi 30 kaki, 300 kaki, 3000 kaki. Di kehampaan yang menjulang tinggi, pada saat ini,
hanya ada pedang sepanjang 3.000 kaki ini. Potong. Dan pada saat pedang panjang itu berubah menjadi 3.000 kaki, Yang Dianfeng menunjuk ke langit. Dalam sekejap, pedang sepanjang 3.000 kaki itu melesat kembali ke kehampaan. Ledakan, ledakan, gemuruh. Kehampaan itu melonjak, seperti guntur yang menghancurkan dunia, mengguncang langit. Cahaya pedang itu tampaknya merobek langit. Langit tiba-tiba bocor, dan api langit yang tak berujung turun, terbungkus dalam penampakan bencana. Di sisi lain, sosok Tu Sanjing juga jatuh dari langit. Sosoknya menukik ke bawah, dan palu godam di tangannya tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan menghancurkan, merobek semua kekacauan di dunia. Namun segera, kekuatannya bertabrakan dengan pedang. Ledakan, awan jamur meledak di kehampaan. Di bawah tabrakan kedua kekuatan, itu tampaknya berubah menjadi cahaya bencana yang merusiak, dan langit riyuntuh di mana kekuatannya menghilang. Namun hanya dalam beberapa napas, langit kembali tenang. Yang Dianfeng mengulurkan tangannya dan melambaikannya, dan pedang sepanjang 3.000 kaki itu menyala, dan dalam sekejap berubah menjadi bilah hijau setinggi 3 kaki dan jatuh ke tangannya. Di kehampaan, Tuskuguk setengah berjongkok, terengah-engah. Tik-tik-tik, tangannya meneteskan darah, dan buku-buku jarinya retak. Bahkan palu godamnya jatuh di kakinya, dengan retakan di seluruh bagiannya dan kilat menyambar. Adegan ini membuat semua orang di bawah terdiam. Luo Yitian dan yang lainnya semua tampak khawatir. Raja Iblis kecil yang masih berteriak sebelumnya sekarang menggerakkan tenggorokannya terus-menerus, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah lolos dari kematian. Jika para tetua tidak menghentikannya, jika para tetua tidak memintanya untuk menundukkan kepalanya, dialah yang akan memikul palu itu sekarang. Dia tidak berani memikirkannya. Kekuatan ini, hanya dengan melihatnya, membuatnya merasa seperti akan mati. Jika dia benar-benar harus menanggungnya sendiri, dia akan menjadi genangan daging sekarang. Para tetua memang tetua, dengan mata tajam. Jika bukan karena para tetua, kita akan tamat sekarang. Para tetua menegakkan dada mereka. Sambil mendesah, Jiang Or, kamu masih muda, dapat dimengerti bahwa kamu sedikit sembrono. Tapi ingat, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Dan selalu ada kekuatan yang lebih tinggi. Orang tua dari klan naga iblis berusaha menyelamatkan martabatnya, dan dia cukup ahli. Raja Iblis kecil dan sekelompok orang dari klan naga iblis mengangguk berulang kali. Dendam, tidak puas, tidak, sekarang hanya ada hati yang penuh rasa terima kasih. Segalanya tidak akan sesederhana itu. Aku katakan padamu, aku punya firasat bahwa jika Yang Dianfeng gagal pamer hari ini, dia akan menjadi idiot. Pada saat ini, orang tua dari klan naga iblis berkata lagi. Ini, tidak demikian. Meskipun orang yang menolak palu ini agak kuat, jelas bahwa Yang Dianfeng juga tidak lemah. Raja Iblis kecil bertanya. Lelaki tua dari klan naga iblis itu mengangguk pelan, tunggu saja dan lihat saja. Semua orang, pada saat ini, Yang Dianfeng di kehampaan mendengus dingin. Kau bisa menahan pedangku tanpa mati, jadi kau dianggap memiliki kekuatan. Namun, itu hanya sedikit, tidak banyak. Yang Dianfeng menatap Tuskuguk, yang napasnya tidak teratur di kehampaan, dan mendengus dingin. Tuskuguk tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyipitkan matanya menjadi garis. Sangat kuat, dia tidak mengerti, bukankah ini si idiot yang disebutkan Bibi King Luan? Apakah ambang batas untuk orang idiot begitu tinggi sekarang? Tetapi sebelum dia bisa memikirkannya, suara Yang Dianfeng terdengar lagi. Aku akan memberimu kesempatan, ikuti aku. Meskipun aku tidak bisa memberimu status sebagai mitra Tao, menjadi pelayanku bukanlah hal yang sia-sia. Aku, Yang Dianfeng, ditakdirkan untuk mencapai puncak dan menguasai dunia. Yang Dianfeng tahu cara berpura-pura. Reaksi di lapangan sekarang sesuai dengan harapannya. Dengan pedang ini, dia memainkan semangatnya sendiri, dan tentu saja dia harus mengambil kesempatan ini untuk membangun mitosnya yang tak terkalahkan. Bisa dibayangkan bahwa tidak lama lagi namanya akan mengguncang dunia. Mendominasi zaman, penguasa puncak. Saat dia memikirkannya, dia semakin merasa bahwa kehidupan ini adalah zamannya, jadi dia menambahkan. Kehidupan ini adalah zamanku. Takdir apa, kebanggaan apa, ditakdirkan menjadi abu di bawah kakiku. Setelah itu, dia terdiam. Suasana telah tiba.
Selanjutnya, saatnya untuk menuai keterkejutan dan kekaguman. Benar saja, tepat setelah suaranya jatuh, orang-orang dari keluarga yang di lapangan mengangkat tangan mereka dan berteriak. Itu memang Tuan Muda Puncak, tak terkalahkan. Tuan Muda benar, betapa beruntungnya aku menjadi anggota keluarga Yang. Tuan Muda, aku memilikimu dalam kehidupan ini, dan dunia ini tak terkalahkan. Yang Dianfeng tersenyum, tetapi dia tidak puas. Dengan kesempatan yang begitu bagus, bagaimana mungkin hanya keluarga yang bisa berbicara seperti ini? Tak lama kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan menunduk. Raja Iblis kecil itu memang terkejut dengan keberaniannya, dan matanya redup. Dia juga seorang jenius, setidaknya di dunia iblis, dia juga seorang pria kuat dari generasi muda. Namun, dibandingkan dengan Yang Dianfeng, ada perbedaan yang sangat jauh. Pada saat ini, di bawah tatapan ini, dia sebenarnya memiliki niat untuk menyerah di dalam hatinya. Namun, sebelum dia bisa berbicara, lelaki tua itu tiba-tiba mengirim pesan kepadanya. Jangan bicara, lihat saja dia berpura-pura. Aku punya firasat bahwa dia akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Raja Iblis kecil itu tercengang. Kamu punya firasat lagi. Meskipun dia ingin membantah, dia menahannya ketika dia memikirkan adegan lolos dari kemah Teihan sebelumnya. Dia segera mengirim pesan kepada orang-orang dari klan Naga Iblis, tetaplah tenang, jangan menjadi pengecut. Orang-orang dari klan Naga Iblis tercengang. Bukankah ini saat yang tepat untuk menunjukkan posisi mereka? Jika mereka tidak menyanjung keluarga yang saat ini, apakah mereka akan menunggunya menyelesaikan masalah nanti? Namun, terlepas dari keraguan, mereka adalah anggota klan Naga Iblis. Raja Iblis kecil mereka belum berbicara. Jika mereka tidak sabar untuk menunjukkan sikap mereka, mereka akan mencari kemah Teihan. Di kehampaan, wajah Yang Dianfeng menjadi semakin suram. Mereka benar-benar menutup mata, mereka bahkan tidak datang untuk menyanjungku. Mungkinkah mereka tidak dapat melihat posturku yang tak terkalahkan? Dalam sekejap, kemarahan tanpa nama muncul di hatinya. Namun, sebelum dia bisa marah, matanya tiba-tiba bergerak dan melihat ke dalam kehampaan. Aku melihat Tus Kugup perlahan berdiri. Epilepsi, masih ada orang yang bernama ini, tidak heran Bibi King Luan mengatakan kamu idiot. Juga, apa yang kamu gonggong? Tak terkalahkan. Takdir, apakah kamu layak? Tus Kugup sama sekali tidak menunjukkan wajah apapun. Saat dia berbicara, aura di badannya mulai melonjak dengan cara yang terlihat. Aku paling benci saat orang lain bersikap sombong di hadapanku. Yang Linbo mungkin pengecualian, tapi siapa kamu? Begitu suaranya jatuh, Tus Kugup menatap Luo Yitian dan yang lainnya. Minggir, aku akan bertindak besar. Aura Tus Kugup tiba-tiba menjadi ganas. Saat dia berbicara, auranya melonjak dari alam Dao sejati ke alam Dao Rusiak dalam satu langkah, dan kemudian dia tak terhentikan dan langsung melangkah ke puncak alam Dao Rusiak. Jejak keterkejutan muncul di wajah Yang Dianfeng. Metode rahasia, meningkatkan kultivasi secara paksa. Mata Yang Dianfeng berangsur-angsur menjadi serius. Kekuatan Tus Kugup tadi benar-benar tidak bisa menekannya, tetapi bagaimana dengan sekarang? Jika celah dalam kultivasi dihilangkan, apakah dia masih akan menjadi lawan? Dalam sekejap, tatapan serius muncul di matanya. Metode rahasia. Tus Kugup mensibir. Dia hanya menunjukkan sebagian kekuatan yang awalnya miliknya, dan itu tidak ada hubungannya dengan metode rahasia. Yang Dianfeng tidak bisa menahan perasaan kesal. Sekarang dia tidak bisa melawan atau lari. Dia sudah sangat shock. Jika dia hanya berbalik dan pergi, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Tetapi jika dia bertarung, dia masih ragu-ragu. Ayo, bertarung lagi. Tetapi saat dia berpikir, suara Tus Kugup jatuh lagi di kehampaan. Mata Yang Dianfeng tampak galak. Anda tidak tahu bagaimana hidup atau mati, Tuan Muda, bunuh dia. Anda tidak terkalahkan dan ahli pedang terbaik di masa depan. Ya, nama Anda tidak bisa dihina. Jika dia menghina Anda, dia menghina keluarga Yang. Dia harus dibunuh. Tuan Muda, ambil tindakan. Kami tahu bahwa Anda mencintai bakat dan ingin memberinya kesempatan. Tetapi sayangnya, wanita ini sendiri tidak tahu apa-apa. Merupakan berkah baginya untuk disukai oleh Anda, tetapi dia bahkan tidak menghargainya. Yang Dianfeng masih ragu-ragu. Tetapi sekarang, tidak ada cara untuk mundur.
Suasananya sudah diatur sedemikian rupa. Jika dia tidak bertarung, citranya di hati para murid keluarga yang ini pasti akan riyuntuh. Begitu dia memikirkan hal ini, tatapan tajam keluar dari matanya, dan dia mengayunkan pedang panjangnya secara horizontal. Kalau begitu mari kita bertarung. Yang tak terkalahkan selalu tak terkalahkan. Bahkan jika kamu memaksakan diri untuk meningkatkan kultivasimu, itu akan sia-sia. Tuskuguk, yang hendak bergerak, tiba-tiba berhenti dan tampak terdiam. Ini benar-benar bagus, dia tidak pernah lupa berpura-pura. Namun sayangnya, kali ini dia berpura-pura berada di atas lempengan besi. Saat berikutnya, sosok Tuskuguk melintas, dan palu godam terangkat, dan langit riyuntuh dan bumi retak. Yang Dian Feng tidak berani bersikap sombong saat ini, dan sebilah pedang melintasi langit. Duar. Dalam sekejap, langit retak, kehampaan riyuntuh, bima sakti di langit mengalir deras seperti air bah, dan bintang-bintang tenggelam. Dunia nyata tanpa cahaya. Ini bukan hanya tabrakan kekuatan, tetapi juga konfrontasi aturan. Melanggar ranah Tao, melanggar jalan langit dan bumi, melanggar aturan langit dan bumi dengan aturan sendiri. Meskipun aturannya kuat dan lemah, mereka luar biasa untuk melanggar Tao. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi dengan cahaya kehancuran, seperti kiamat, yang menutupi dunia. Untungnya, pertarungan antara keduanya terpusat di kehampaan, dan ada juga perlindungan aturan Zantai Liuyun, jika tidak, bagian dunia ini tidak akan ada lagi. Namun segera, ekspresi kesakitan muncul di wajah Zantai Liuyun. Bahkan sudut mulutnya mengeluarkan darah. Tuan, saya di sini untuk membantu Anda. Tiba-tiba, lelaki tua dari klan naga iblis tiba-tiba bergerak, dan kekuatan aturan tercurah keluar. Wajah Zantai Liuyun menjadi rileks. Dengan upaya bersama keduanya, kekuatan aturan akhirnya menyelimuti seluruh kota Shenwu, sehingga tidak ada makhluk hidup yang akan hancur. Namun, wajah Zantai Liuyun penuh dengan kebingungan. Dia tahu lebih baik daripada siapapun mengapa 6 alam datang. Itu untuk berkomplot melawan alam surgawi. Namun klan naga iblis melakukan yang sebaliknya, membuat keputusan yang melanggar leluhur mereka berulang kali. Ini tidak masuk akal. Seolah menyadari tatapan Zantai Liuyun, lelaki tua dari klan naga iblis itu tersenyum canggung. Ahem, semuanya, jangan meragukannya. Klan naga iblisku punya niat baik terhadap kalian. Jika harus ada penjelasan, itu karena Tuan Muda Yang. Lelaki tua dari klan naga iblis itu menjelaskan. Yang Linbo, Luo Yitian bertanya balik. Namun lelaki tua dari klan naga iblis itu menggelengkan kepalanya, menatap Yang Longqiao dalam-dalam, dan berkata, itu Yang Longtu. Semuanya, kecuali Zantai Liuyun, wajah semua orang menunjukkan pengertian. Reputasi Yang Longtu sebagai yang tak terkalahkan di dunia telah lama berakar dalam di hati orang-orang. Selain itu, mereka semua bepergian dengan Yang Linbo, jadi mereka secara alami tahu bahwa Yang Longtu telah memasuki 6 alam sendirian. Jadi penjelasan yang diberikan oleh lelaki tua dari klan naga iblis saat ini masuk akal. Tetapi bagaimana mereka bisa tahu? Mereka hanya tahu bahwa Yang Longtu sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu bahwa pria ganas itu begitu kuat sehingga 6 alam ketakutan. Pertempuran berlanjut. Di bawah benturan aturan langit dan bumi riyuntuh lapis demi lapis. Siang dan malam tidak jelas, kekacauan tidak dapat dibedakan, seolah-olah langit riyuntuh dan bumi riyuntuh. Area kehampaan yang luas menjadi pecahan dan menghilang di bawah cahaya pedang dan cahaya palu. Sosok kedua orang itu juga terus berubah dalam kehampaan, dan mereka akan meriyuntuhkan langit dan bumi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pertempuran seperti itu adalah bencana bagi dunia surgawi. Di kehampaan, Yang Dian Feng memegang pedang panjang. Sungai Pedang Void, Swiss. Cahaya pedang merobek kehampaan, menarik keluar sungai pedang sejauh 10.000 mil. Tiba-tiba, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menelan kehampaan. Ini adalah aturannya. Sungai pedang abadi. Sungai pedang tidak pernah kering, dan niat pedang bertahan selamanya. Duar. Sungai pedang Void terpantul di antara langit dan bumi, bergelombang, dan langit dan bumi yang hampa semuanya hancur di bawah dampak sungai pedang ini. Tetapi Tuskuguk jauh lebih sederhana dibandingkan. Dia masih mengayunkan palu godam. Duar. Di bawah satu palu, sungai pedang di seberang kehampaan mulai riyuntuh, hancur berkeping-keping. Wajah Yang Dian Feng berubah, dan dia menunjukkan kengerian yang tak berujung.
Tidak mungkin. Ini adalah aturannya untuk mendobrak jalan, yang bahkan dapat mendobrak aturan langit dan bumi, tetapi saat ini rentan di depan Tuskuguk. Niat pedang seperti naga. Saat berikutnya, dia menghunus pedangnya lagi. Dan saat dia menebas dengan pedangnya, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya di sungai kehampaan yang panjang mulai menyatu pada saat ini, dan kemudian berubah menjadi naga raksasa, menutupi langit dan matahari. Namun Tuskuguk tetap tidak tergerak dan mengulangi tindakan sebelumnya. Mengayunkan palu godam, menghancurkannya dengan keras. Ledakan. Dengan suara, naga raksasa itu mulai hancur berantakan, dan runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, hancur langsung di kehampaan, dan akhirnya berubah menjadi bola kehampaan. Bahkan sungai kehampaannya pun sunyi saat ini. Dan Tuskuguk, selangkah demi selangkah, melangkah ke sungai kehampaan. Itu aturan yang bagus, tetapi jatuh ke tangan seseorang sepertimu. Kebetulan Yang Linbo juga berlatih ilmu pedang. Memadatkan aturanmu ke sumbernya seharusnya bisa membantunya. Tuskuguk berkata dengan santai. Saat berikutnya, dia pergi ke hulu, seolah-olah menelusuri kembali ke ujung sungai kehampaan. Pada saat ini, ketakutan muncul di mata Yang Dianfeng. Kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya berkumpul di dalam hatinya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, bagaimana kamu bisa melanggar aturanku, ini tidak mungkin. Dia bingung, dan suaranya sedikit panik. Entah mengapa, dia merasa bahwa kata-kata Tuskuguk tidak mengkhawatirkan. Jika dia benar-benar menelusurinya sampai akhir, asal-usul aturannya mungkin dalam bahaya. Dalam sekejap, dia berbalik dan pergi, ingin mengambil kembali aturannya sendiri. Tetapi pada saat ini, Tuskuguk menyerang lagi, dan palu godam di tangannya langsung berubah menjadi ukuran 100 kaki, lalu jatuh dengan keras. Ledakan. Raungan yang memekakkan telinga mengguncang seluruh dunia surga dan manusia pada saat ini. Tetapi orang yang paling bereaksi adalah Yang Dianfeng. Pada saat ini, sosok Yang Dianfeng melintas, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Astaga, dia mendongak dengan wajah pucat, dan kebingungan di matanya berubah menjadi ketakutan. Karena dia menemukan bahwa sungai kehampaannya yang panjang telah terpaku pada kehampaan, bahkan dia tidak dapat mengendalikannya, dan tidak dapat mengambilnya kembali. Tuskuguk juga melihat ke arah ini dan berkata, berpura-pura menjadi keren akan membuatmu membayar harga. Kamu ingin setara dengan takdir. Sampah. Tuskuguk berkata sambil melangkah ke hulu sungai yang panjang itu. Di kota Senwu, semua orang yang menyaksikan pertempuran ini tercengang di tempat. Hasil seperti itu berada di luar kognisi mereka. Tentu saja, pertempuran ini berada di luar kognisi mereka. Ini bukan lagi kekuatan yang dapat digunakan oleh alam penghancur Dao. Baik Yang Dianfeng dan Tuskuguk sangat kuat. Raja Iblis kecil dari klan Naga Iblis menarik napas dalam-dalam. Apakah ini alam surgawi? Bukankah dikatakan bahwa alam surgawi sangat lemah? Kamu menyebut ini lemah sekali. Jika ini lemah, lalu dia siapa? Seekor semut. Pada saat ini, dia merasa telah menemukan hidupnya kembali. Untungnya, dia dihentikan oleh tetua klannya sekarang. Jika tidak, jika dia membual tentang Yang Dianfeng tadi, dia akan menunggu untuk Mah Tei sekarang. Untuk sementara waktu, status tetua klan di hatinya meningkat tajam, sebanding dengan dewa. Seolah-olah dia telah memperhatikan tatapan ini, lelaki tua dari klan Naga Iblis itu sedikit menoleh dan melihat sekelompok anggota klan Naga Iblis menatapnya dengan penuh hormat. Tatapan ini, hatinya tergerak, dan dia tanpa sadar menegakkan bahunya. Dia telah memutuskan bahwa kali ini ketika dia membawa mereka kembali, dia harus meyakinkan pemimpin klannya bahwa dia tidak boleh menjadi musuh keluarga Yang. Tentu saja, itu adalah keluarga yang dari alam surgawi, keluarga yang dari Yang Longtu. Di sisi lain, semua murid keluarga Yang tercengang. Kalah. Dia benar-benar kalah. Tuan muda yang tampaknya tak terkalahkan di hati mereka benar-benar kalah seperti ini. Dia tidak hanya kalah, tetapi dia juga kalah dengan sangat menyedihkan sehingga bahkan aturannya terkunci dalam kehampaan dan harus dicabut secara paksa. Tidak, itu tidak mungkin. Tidak seorang pun dapat mencabut aturan orang-orang dariku, dan begitu juga kamu. Yang Dianfeng masih tidak dapat menerima kenyataan ini dan mulai meraung. Namun, sebagian besar isinya hanya untuk menutupi kepanikannya. Di sungai pedang kehampaan, Tuskuguk mengabaikan segalanya dan pergi ke hulu dalam beberapa langkah menuju ujung.
Melihat cahaya aturan yang berkedip-kedip di ujung sungai pedang, dia tersenyum tipis. Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Ledakan. Pada saat ini, cahaya aturan itu ganas dan meledak dengan pedang penghancur. Namun, Tuskuguk tampaknya tidak memiliki persepsi, dan dia mengambilnya sesuka hati dan langsung menyelidiki inti cahaya aturan. Dan cahaya aturan juga meredup seketika saat tangan Tuskuguk jatuh. Tuskuguk sedikit mengernyit. Kemudian dia mendengus dingin dan menariknya dengan keras, menarik keluar tulang jari emas. Saat berikutnya, dia mundur selangkah. Dan saat dia mengambil langkah mundur ini, sungai kehampaan yang panjang juga riyuntuh pada saat ini, riyuntuh dalam sekejap. Di sisi lain, Yang Dianfeng meledak menjadi raungan mengerikan. Tidak, matanya merah, seolah-olah dia gila. Itu hilang. Aturannya sendiri hilang. Pada saat ini, dia tidak lagi sombong. Namun, pada saat ini, Tuskuguk muncul 100 kaki di depannya, dan berkata dengan ekspresi jijik, "Mengapa kamu berpura-pura? Itu bukan aturanmu sejak awal, apa yang perlu disesali? Kamu menggunakan asal-usul orang lain untuk menjadi aturanmu, dan kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak terkalahkan. Kamu juga ingin bersaing di dunia ini. Dan kamu ingin memerintah selamanya. Bibi yang benar, kamu benar-benar idiot." Yang Dianfeng tiba-tiba mengangkat kepalanya, kebencian di matanya. "Aku bersumpah, kamu akan mati dengan menyedihkan. Aku tidak hanya ingin kamu mati, aku akan menghancurkan seluruh klanmu, dan bahkan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu." Pada saat ini, kebencian Yang Dianfeng terhadap Tuskuguk meledak hingga ekstrim. Jika bukan karena dia akan menjadi dewa di lapangan hari ini. Yang lebih penting, kekuatannya untuk melampaui semua makhluk hidup telah diambil. Ini bukan lagi masalah malu atau tidak, tetapi masalah memutus jalur kultivasinya. Harus mati. Tuskuguk tidak tergerak, matanya menyipit menghancurkan seluruh klanku. Kau sangat berani. Saat dia berbicara, niat membunuh melonjak di mata Tuskuguk. Lebih baik membunuh orang seperti itu. Meskipun dia tidak akan mendengarkan sepatah kata pun dari kata-katanya, itu adalah hal yang menjijikkan untuk diingat oleh orang seperti itu. Ledakan. Tapi pada saat ini, sebuah retakan tiba-tiba muncul di kehampaan. Kemudian, sesosok berjalan keluar darinya. Pada saat ini, semua orang di lapangan merasa rendah hati di hati mereka, seolah-olah menghadapi dunia. Dao Yun. Mata Tuskuguk tenggelam, menatap orang di kehampaan, seluruh badannya waspada. "Ayah." Pada saat ini, Yang Dianfeng berbicara dengan wajah menyedihkan. "Ayah, bunuh dia. Aku ingin dia mati, dan seluruh keluarganya mati." Mata Yang Dianfeng merah padam, dan niat membunuhnya seperti api. Namun, sosok di kehampaan itu mendesah pelan, "Aku sudah menyuruhmu membawa pedang, tetapi kamu tidak melakukannya. Jika kamu membawa pedang, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Namun, jangan khawatir, ayahmu akan membalas dendam yang telah kamu derita. Siapapun yang menyakitimu, ayahmu akan membalasnya 100 kali lipat." Ya, pria yang datang itu adalah ayah Yang Dianfeng, tetua keluarga Yang Zhu. Saat dia berkata demikian, dia menatap Tuskuguk, "Kamu begitu berani bahkan berani menyakiti anakku. Apakah kamu tidak tahu cara menulis kata kematian?" Yang Zhu berkata dengan dingin. Di bawah, semuanya sunyi. Tekanan dari alam Dao Yu sudah cukup untuk membuat semua makhluk hidup gemetar, dan tidak ada yang menanggapi. Wajah Tuskuguk juga tidak terlihat bagus, tetapi dia tetap mengangkat kepalanya. "Jika kau tidak bisa mengalahkan mereka, panggil saja bantuan, kan? Apa kau tidak takut aku akan memanggil bantuan juga?" Namun, direktur yang tampaknya telah mendengar lelucon besar dan tertawa terbahak-bahak. "Memanggil bantuan, hahaha, itu konyol. Siapapun yang kau panggil di depan keluarga Yangku adalah lelucon. Tidak seorang pun di 6 alam berani mengacaukan keluarga yang kita." Direktur yang tertawa tanpa rasa bersalah dan sama sekali tidak mengambil hati kata-kata Tuskuguk. Tuskuguk mengatupkan giginya. Namun, sebelum dia sempat membuka mulutnya, sebuah suara muncul dari kehampaan. "Jangan tertawa. Jika dia benar-benar memanggil seseorang, keluarga yang akan menjadi bahan tertawaan." Yang Qingluan. Yang Qingluan melangkah ke kehampaan dan perlahan datang. Yang Qingluan. Mata Yang Dianfeng tampak ngeri, dan kebencian tumbuh.
Dia tidak akan melupakan bahwa wanita yang telah mengalahkannya dengan menyedihkan ini telah disihir oleh Yang Qingluan. Dialah pelakunya. Dengan kata lain, dialah yang menghancurkan segalanya untuknya. Yang Qingluan menoleh dan berkata, "Mengapa kamu menggonggong seperti guguk? Kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak bisa melakukannya. Kamu sudah sangat tua, dan kamu masih mengharapkan ayahmu untuk membantumu, idiot." Yang Qingluan tidak bermoral, dan meskipun direktur yang berada tepat di depannya, dia tetap mengutuk. Kebencian yang Dianfeng bahkan lebih tidak terkendali. Namun, sebelum dia sempat berbicara, dia disela oleh direktur Yang. "Yang Qingluan, apakah kamu berencana mengkhianati keluarga Yang? Kamu berani berkomplot melawan orang-orangmu sendiri. Kamu bersalah atas kejahatan keji." Yang Qingluan mengangkat kepalanya perlahan. "Mengapa kamu menggonggong seperti guguk? Apakah keluarga Yang adalah keluarga Yangmu? Aku berani mengkhianati keluarga Yang. Apakah keluarga Yang akan membiarkanku pergi? Dasar bodoh." Direktur Yang. Pada saat ini, direktur Yang merasa hatinya tidak stabil. Dia berada di alam Daoyun, melampaui semua makhluk hidup dan hidup di dunia. Bagaimana dia bisa tahan dimarahi oleh seseorang yang menunjuk hidungnya? Juga, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu tentang apa yang kamu katakan tadi. Jangan mencoba menangkap napas wanita ini dari sungai pedang patah yang Dianfeng. Jangan mencoba menggunakan metode menarik darah dari keluarga Yang untuk mencari tahu dari mana asalnya. Yang terpenting, jangan menggunakan tuan dari keluarga Yang untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kamu lakukan. Untuk saat ini, kamu bisa keluar. Yang Qingluan berkata dengan dingin. Di bawah, Tus Kuguk mengerutkan kening. Dia selalu merasa bahwa kata-kata Yang Qingluan tidak benar. Wajah direktur Yang menjadi gelap. Dia merasa bahwa Yang Qingluan tampaknya mencoba memberitahu mereka sesuatu, tetapi agak sulit untuk dijelaskan. Namun, dia tidak dapat mengatakan apa yang salah. Seluruh kehampaan itu sunyi. Yang Qingluan sangat mendominasi. Setelah dimarahi beberapa kali, dia mendatangi Tus Kuguk seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Senyum di wajahnya tidak bisa dihentikan. Tus Kuguk mengerutkan kening melihat senyum itu. "Gadis, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku khawatir kamu tidak bisa menangani si idiot ini, tetapi aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Selain itu, fisikmu, wow, benar-benar luar biasa." Ekspresi Yang Qingluan tampak berubah seketika, dan dia memegang tangan Tus Kuguk dengan tatapan intim. Alis Tus Kuguk semakin menegang. "Jangan seperti ini, bersihkan sedikit, aku masih suka dirimu yang dulu." Tanpa alasan, hati Tus Kuguk berdebar-debar karena perubahan emosi Yang Qingluan, dan dia selalu merasa dirindukan. "Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak menginginkan batu spiritual. Bibi akan mendapatkannya untukmu. Aku akan sangat mendukungmu dalam apapun yang ingin kamu lakukan di masa depan." Yang Qingluan memahami hati orang-orang. Dengan satu kalimat, tatapan Tus Kuguk yang jauh langsung menjadi ambigu. "Aku bilang aku suka cara Bibi kaya dan berkuasa." Yang Qingluan mengangguk puas. Untuk sesaat, mereka berdua tersenyum seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitar. Di sisi lain, direktur Yang dan Yang Qingluan hampir marah. "Cukup, Yang Qingluan, ini bukan urusanmu. Jika kamu harus campur tangan, jangan salahkan aku karena tidak memikirkan perasaan klan yang sama. Singkatnya, harus ada penjelasan di sini hari ini. Wajah keluarga Yang tidak boleh hilang." Direktur Yang berteriak dengan marah. Yang Qingluan dan Tus Kuguk sedikit tertegun, seolah-olah mereka sangat tidak senang setelah diganggu, dan menoleh. "Apa, tidakkah menurutmu itu tidak cukup memalukan? Jika kau ingin bertindak, aku tidak keberatan menyentuhmu." Yang Qingluan membalas. Mata direktur Yang berubah dingin, lalu dia mensibir. "Yang Qingluan, apakah kau pikir aku tidak siap? Karena aku tahu kau berada di alam surga, apakah aku akan datang ke sini dengan tangan kosong?" Saat dia berbicara, kilatan cahaya muncul di tangan direktur Yang, dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Dalam sekejap, langit menjadi dingin dan langit retak. Ruang ribuan kaki bergetar saat ini, dan gunung-gunung serta sungai-sungai menjadi sunyi, seperti embun beku yang membunuh semua rumput, dan niat membunuh muncul dengan liar di langit. Semua orang di lapangan berubah warna. Yang Qingluan juga menyipitkan matanya tangisan surga. Ekspresi Yang Qingluan menjadi serius. Jika hanya direktur Yang dan putranya, dia tidak akan menganggapnya serius sama sekali.
tetapi sekarang ketika pedang tangisan surga ini muncul, dia harus berhati-hati. Bukan hanya dia, tetapi bahkan mata Tuskuguk pun tergerak. Diam-diam melirik palu godam di sampingnya, lalu dengan lembut menepuk dadanya yang menjulang tinggi, dan berkata dengan santai, untungnya, palu godamku tidak buruk. Tapi pedang ini tidak buruk untuk Yang Linbo. Tuskuguk berkata dengan serius. Yang Qingluan, apakah dia tidak pernah mempertimbangkan masalah tidak bisa mengalahkannya? Ini adalah alam Dao Yun, dan dia membawa prajurit Dao Yun, dan itu adalah prajurit Dao Yun yang sangat istimewa. Bagaimana dia bisa bertarung? Bahkan dia mulai panik, tapi Tuskuguk tampaknya tidak merasakan apa-apa sama sekali, dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Di dalam kehampaan, direktur yang mendengus dingin, Yang Qingluan, aku di sini hari ini, kamu tidak boleh sombong. Jadi, jangan membuat dirimu tidak senang. Mengenai dia, rasa malu yang dia bawa kepada putraku, tentu saja putraku akan memintanya kembali secara pribadi. Suara direktur yang menghina. Dia yakin bahwa Yang Qingluan akan menundukkan kepalanya di depannya kali ini, dan dia sangat senang. Selama bertahun-tahun, Yang Qingluan terbiasa bersikap sombong. Selama dia kembali ke keluarga Yang, ayah dan anak mereka pasti akan kehilangan muka, tanpa kejutan apapun. Oleh karena itu, melihat Yang Qingluan menundukkan kepalanya di depannya saat ini, napas tak sedap akhirnya keluar dari hatinya. Di bawah, Yang Dianfeng juga mulai bersemangat. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia baik-baik saja lagi. Tanpa ragu-ragu, sosoknya naik ke kehampaan dalam sekejap dan datang ke Direktur Yang. Direktur Yang mengangguk sedikit dan menyerahkan pedang Tianqi kepada Yang Dianfeng. Anakku, hari ini adalah kesempatanmu untuk menunjukkan sifatmu yang tak terkalahkan. Era ini ditakdirkan untuk dinamai seperti dirimu, puncaknya. Direktur Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Bahkan jika kau membunuhnya, kau tetap tak terkalahkan. Alis Yang Dianfeng kembali penuh vitalitas, dan warna suram sebelumnya menghilang seketika. Sebaliknya, itu digantikan oleh tatapan gila. Dalam sekejap, Yang Dianfeng sangat gembira, matanya berputar, dan cahaya dingin itu sangat kuat. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Tuskuguk. Tidak terkalahkan memang tidak terkalahkan. Apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan mengandalkan metode rahasia? Sekarang aku memiliki pedang surgawi di tanganku. Siapa yang berani menantangku? Semangat Yang Dianfeng tak tertandingi, dan matanya memancarkan tatapan mendominasi yang memandang rendah dunia. Mata para murid keluarga Yang kembali menyala dan penuh harapan. Tetua ada di sini, dan dia ada di sini dengan pedang surgawi. Ini adalah pedang leluhur ketiga. Aku tahu bahwa saudara Dianfeng masih tak terkalahkan, dan gengsi keluarga Yang tidak dapat dihina. Sebelumnya, wanita itu hanya mengandalkan metode rahasia. Sekarang mari kita lihat bagaimana dia mati. Para pengikut keluarga Yang dipenuhi dengan kemarahan dan harapan di wajah mereka. Tetapi kata-kata ini, membuat semua orang di lapangan tampak jijik. Terutama Yang Qingluan, yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, diam. Seketika, para pengikut keluarga Yang tidak dapat berkata-kata. Mereka secara alami takut pada Yang Qingluan. Betapa tidak tahu malunya kamu. Kamu terus mengatakan itu adalah kekuatan keluarga Yang. Sebelumnya, Yang Dianfeng menerobos puncak alam Dao, dan jingerku mencapai alam Dao sejati, tetapi kamu tidak mengatakan sepatah kata pun. Apakah kamu punya rasa malu? Lagi pula, siapa yang memberitahumu bahwa kau menggunakan metode rahasia? Tapi itu bukan salahmu. Lagi pula, kau hanya mengandalkan kejayaan leluhurmu. Kau begitu hijau dan sok tahu. Wajar saja jika kau tidak tahu. Yang Qingluan berbicara satu demi satu, dan anggota keluarga Yang di kehampaan tercengang. Terutama Yang Dianfeng, wajahnya hijau dan merah. Namun, direktur Yang adalah seorang Taois yang berpengalaman, dan dia tenang dan kalem. Dia berkata, sungguh lelucon. Kultivasi dicapai oleh seseorang, bagaimana bisa dibandingkan dengan metode yang tidak lazim? Yang Dianfeng juga bereaksi dan berkata cepat, ayah benar. Itu adalah kultivasiku. Aku tidak terkalahkan, jadi wajar bagiku untuk memiliki kultivasi yang kuat. Namun, dia menggunakan metode yang tidak lazim, yang tidak tahu malu. Semua orang, bahkan orang-orang dari klan naga iblis tidak tahan. Tetua, apakah ini benar-benar keluarga Yang dari alam Suantian? Mengapa aku merasa? Kata iblis kecil itu lembut. Namun,
Suaranya dikendalikan dalam rentang tertentu, dan dia tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, Taois Yu ini berdiri di kehampaan. Terasa sedikit tidak tahu malu, iya. Orang tua itu menjawab dengan lembut. Meskipun dia adalah orang tua yang telah hidup selama ribuan tahun, dia tidak tahan. Bagaimana mereka bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu dengan begitu benar? Mereka dikenal kejam dan kasar di alam iblis surgawi, tetapi mereka tidak akan bertindak begitu sok suci. Oke, kamu mengatakannya dengan indah, tetapi kamu hanyalah seorang kutu kupret tua begitu kamu membuka mulutmu. Kupikir meskipun kamu tidak tahu malu, kamu masih punya harga diri. Tetapi sekarang tampaknya aku salah. Aku seharusnya tidak memiliki harapan apapun untuk orang-orang sepertimu. Yang King Luan tertawa marah. Keluarga yang seperti itu masih ingin mempertahankan nama yang tak terkalahkan. Itu konyol. Namun, Tus Guguk tidak menunjukkan banyak emosi, dan hanya berkata dengan enteng, kupikir guguk itu cukup tidak tahu malu, tetapi aku tidak menyangka kau lebih buruk dari seekor guguk. Saat itu, di atas 9 langit, di kota bintang. Di atas reruntuhan, sosok yang sendirian dan sombong berdiri dengan bangga di kehampaan. Tiba-tiba, wajahnya menegang. Mengapa tiba-tiba aku merasa seseorang memarahiku? Pria itu mengenakan gaun panjang berwarna biru langit, membelai dagunya, dengan wajah yang dalam. Tuan, ampuni aku, demi aku yang telah melayanimu di masa lalu, tolong ampuni nyawaku. Di depan pria itu, seorang wanita menangis. Dan wanita ini adalah putri pemilik salah satu dari 12 bangunan yang hancur di depannya. Hei, bukannya aku tidak ingin memberimu jalan keluar. Tetapi apa yang kau lakukan benar-benar terkutuk. Wanita, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Meskipun hatiku telah hancur berkeping-keping, salah satunya adalah milikmu. Namun, kau adalah musuhnya. Selama bertahun-tahun, kau telah berada di atas sana dan memperlakukan dunia surgawi sebagai tawanan. Mengapa kau tidak memikirkan hari ini pada waktu itu? Pria itu berkata, berpura-pura menyesal. Namun, tangannya tidak kenal ampun. Ketika dia selesai berbicara, wanita di depannya memiliki tatapan kosong di matanya dan menghilang. Hei, Yang Lin Bo kutu kupret, bagaimana dia bisa begitu kejam? Pria itu mengumpat, dan sebuah buku catatan kecil perlahan muncul di tangannya. Kemudian dia membuka satu halaman dan dengan lembut merobeknya. Hei, haremku telah berkurang lebih dari selusin. Tidak, sepertinya aku harus pergi ke dunia lain untuk mengembangkannya. Pria itu berkata, tanpa penyesalan, dan hanya ada kegembiraan di matanya. Pemandangan itu kembali ke kota Senwu. Setelah Tus Guguk selesai berbicara, dia berjalan maju dengan wajah dingin, mengambil palu godam, dan melangkah mundur selangkah demi selangkah ke dalam kehampaan. Mata yang Dian-Feng menyipit, lalu matanya dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Ini dia bangga, dan kesempatan untuk membalas rasa malunya sebelumnya akhirnya datang. Dengan mengingat hal ini, dia melangkah maju sambil menghunus pedang dan menatap ke bawah ke kehampaan. Ayo, aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung dan memberitahumu apa artinya menjadi benar-benar tak terkalahkan. Tus Guguk tampak tersiksa, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, jangan berpura-pura jika kamu tidak bisa. Apakah kamu memiliki kesalahpahaman tentang kata tak terkalahkan? Bagaimana kedua kata ini bisa menjadi hinaan ketika keluar dari mulutmu? Tus Guguk tampaknya menahan ketidaknyamanannya dan berbicara dengan nada meremehkan. Mata yang Dian-Feng tiba-tiba bersinar dengan tatapan tajam, dan niat membunuhnya terungkap. Kamu berlidah tajam, dan aku tidak ingin membuang-buang kata denganmu. Aku akan membunuhmu dan membuktikan semuanya. Niat membunuh yang Dian-Feng melonjak, dan saat berikutnya, dia menghunus pedangnya. Kuas, cahaya pedang itu dingin sejauh 100.000 mil, dan langit tiba-tiba berubah warna, membuatnya sulit untuk membedakan antara siang dan malam, hitam dan putih bercampur, lalu semuanya kembali menjadi ketiadaan dan menyatu menjadi warna merah darah. Dan warna merah darah ini menutupi langit, seolah-olah itu adalah tirai langit merah darah, berpadu dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Seolah-olah dunia sedang menangis. Dan saat dia menghunus pedangnya, semua orang di bawah menunjukkan ekspresi kesakitan. Kekuatan pedang itu seperti menghadapi jurang surga. Terutama Tus Guguk, ekspresi di wajahnya langsung membeku. Dia berbalik dengan tak percaya dan menatap Yang King Luan, pedang ini.
Yang King Luan mengangguk lembut, pedang ini memotong jalan surga. Pupil mata Tuskuguk menyusut, dan aura di badannya langsung menjadi dingin dan menakutkan, dan niat membunuh membara di matanya. Keadaan ini belum pernah muncul sebelumnya, tetapi karena kalimat ini, itu pecah sepenuhnya. Tanpa sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan membunuh ke dalam kehampaan. Ledakan, palu di tangannya dipenuhi dengan cahaya aturan, berguling melawan dunia, seperti aliran deras yang akan menenggelamkan Yang Dianfeng. Namun, Yang Dianfeng tidak panik saat ini. Dia mensibir, lalu memutar pedang panjang di tangannya dan menebasnya. Gemuruh. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu bertabrakan di kehampaan, seperti pemusnahan semua hal, membentuk kekuatan tumbukan yang menyapu ribuan kaki. Niat membunuh pada kedua orang itu tak berujung, menjalin serangkaian cahaya pembunuh, langsung menutupi dunia. Di bawah, Zantai Liuyun dan lelaki tua dari klan naga iblis tercengang. Kekuatan sebelumnya sudah ganas, dan mereka berdua bergabung untuk nyaris mempertahankan kota Shenwu. Tetapi saat ini, keduanya memegang senjata dewa di tangan mereka, dan niat membunuh mereka yang tak terkendali membubung ke langit. Mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatan semacam ini. Dalam sekejap, lapisan pelindung yang dibentuk oleh kekuatan keduanya runtuh seketika. Berderak, suara renyah bergema di seluruh dunia, dan mereka berdua mundur selangkah pada saat ini, dan langsung memuntahkan darah. Namun pada saat ini, seberkas cahaya Buddha tiba-tiba muncul dari kehampaan, dan dalam sekejap berubah menjadi segel Buddha swastika. Segel Buddha itu berputar beberapa kali, bangkit, dan benar-benar menutupi seluruh kehampaan. Amitabha, aku di sini. Pada saat yang sama, aku menyarankan semua orang di alam Suantian untuk lari cepat. Sebuah suara jatuh dari kehampaan. Itu tidak lain adalah putra Buddha Wuwang. Yang Dianfeng, yang berada di pertempuran, memiliki pandangan suram di matanya, dan sangat marah. Beraninya kau. Dengan teriakan marah, Yang Dianfeng memutar pedang di tangannya dan menebas lagi. Ledakan. Di bawah pedang ini, kekuatan yang telah ditebas Tuskuguk langsung hancur, dan bahkan sosoknya meledak mundur beberapa kaki. Namun Tuskuguk tidak bergerak sama sekali, dan sosoknya bertekad, dan dia akan menyerang lagi. Namun pada saat itu, putra Buddha Wuwang angkat bicara, "Tunggu sebentar, gadis kecil, seseorang memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu." Tuskuguk terdiam sejenak. Pria itu berkata bahwa gadis itu tidak perlu melakukan apapun, serahkan saja sisanya kepadanya. Waktu kembali ke beberapa saat yang lalu. Puncak Wuwang, kuil Wuwang. Wuwang berdiri di tepi tebing, menghadap kota Shenwu. Amitabha, melihat pertempuran antara Tuskuguk dan Yang Dianfeng, hati Wuwang juga kacau. Bahkan jika dia bertobat, dia masih terkejut dengan kekuatan seperti itu. Bencana kehampaan, bencana semua makhluk hidup. Sungguh menyedihkan, makhluk hidup telah menyinggung siapapun, dan mereka akan dihancurkan kapan saja. Wuwang melafalkan nama Buddha, dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Dia mempraktikkan agama Buddha, mencari kebebasan, dan menyadari Lanyin, bukankah karena kalimat itu, untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Tapi sekarang, dia sedikit terguncang. Dia tidak bisa menyelamatkan mereka, dia sama sekali tidak bisa menyelamatkan mereka. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, bahkan jika dia bangkit dan mati di tempat, saat berikutnya dunia melihatnya, mungkin itu adalah untuk melihat reliknya. Buddha kasihanilah aku, malapetaka besar akan datang. Aku tidak bisa hidup tanpa kekuatan. Buddha Wuwang menundukkan matanya. Menurut standar sebelumnya, kultivasinya saat ini di alam jalan sejati benar-benar jenius kelas dunia. Namun sekarang tidak mungkin. Tampaknya roda gigi telah ditekan, dan ambang batas kejeniusan telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Alam jalan sejati tidak lagi menjadi arus utama. Tanpa kekuatan, berbicara tentang keselamatan universal hanyalah omong kosong. Ledakan. Pada saat ini, cahaya 5 warna tiba-tiba muncul di kehampaan. Mata Buddha Wuwang bergerak, dan dia melihatnya dengan waspada. Susunan teleportasi. Dia mengerang, wajahnya serius. Semua murid kuil Wuwang, mundurlah ke belakang pagoda. Saat berikutnya, dia memberi perintah tanpa ragu-ragu. Dunia surga dan manusia saat ini bagaikan taman belakang dari 6 alam. Siapapun yang ingin datang bisa datang, jadi secara naluriah, ia merasa bahwa kemunculan susunan teleportasi ini adalah pertanda buruk.
Untuk sesaat, seluruh kuil Wuwang menjadi kacau. Wus! Pada saat ini, sesosok berjalan keluar dari susunan teleportasi. Apakah ini alam surgawi? Seperti yang diharapkan, ini sangat indah dan anggun. Penganut Buddha Wuwang tercengang dan mengerutkan kening. Ini tidak benar. Menurut kebiasaan mereka, bukankah seharusnya mereka mengatakan itu selema semut? Namun pada saat ini, sesosok lain berjalan keluar dari susunan teleportasi. Alam surgawi yang luar biasa, ini adalah ciptaan alami dengan energi spiritual yang luar biasa. Hati penganut Buddha Wuwang bergetar. Kemudian, sesosok lain berjalan keluar dengan tatapan yang membara. Tuan, apakah ini kampung halaman Anda? Betapa indahnya tanah ini, tidak heran bisa membudidayakan peri seperti Anda. Penganut Buddha Wuwang bahkan lebih bingung. Ini, masih berbicara tentang alam surgawi. Namun, dia pasti tidak buta. Juga, siapa tuan muda yang sedang dia bicarakan? Dari alam surgawi. Kapan alam surgawi menghasilkan orang seperti itu yang dapat membuat orang-orang yang datang dari alam lain menyerahkan martabat mereka dan mengucapkan kata-kata seperti itu yang bertentangan dengan hati nurani mereka? Terlalu jelas untuk dijilat. Tetapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, sosok lain berjalan keluar dari susunan teleportasi. Namun, orang ini tidak berbicara, tetapi berdiri dengan hormat di samping. Kemudian, suara lain muncul dalam sekejap, alam surgawi yang akrab, aku kembali lagi. Hati Wuwang Buddhis tiba-tiba tergerak. Dia menatap sosok yang berjalan keluar dari kehampaan dengan konsentrasi penuh. Namun, dia langsung mengerutkan kening. Orang ini, dia sama sekali tidak mengenalnya. Namun, penampilannya tidak terlalu bagus, dan kultivasinya sangat berbeda dari beberapa orang sebelumnya. Mungkinkah dia dilatih oleh orang kuat tersembunyi di dunia surgawi? Diam, minggir. Namun, pada saat ini, pemuda yang keluar dari sisi lain portal di depannya langsung menyela dan berteriak dingin. Pria itu tampak malu, tetapi tetap minggir. Penganut Buddha Wuwang tidak dapat menahan napas dingin di dalam hatinya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa susunan teleportasi ini tidak biasa, dan orang di baliknya sangat ganas atau sangat jahat. Namun, sebelum dia sempat memikirkannya, suara yang dikenalnya tiba-tiba bergema di telinganya. Lama tidak bertemu, dua sosok berjalan keluar dari kehampaan lagi. Satu pria dan satu wanita. Yang Linbo, Nona Su. Penganut Buddha Wuwang terkejut dan menatap mereka dengan tidak percaya. Su Jianzhen mengangkat alisnya sedikit, tetapi kemudian tampak memikirkan sesuatu, dan wajahnya kembali tenang. Yang Linbo mengangguk pelan, berjalan turun dari kehampaan, dan mendatangi Buddha Wuwang. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Buddha Wuwang masih penuh kebingungan. Aku pergi ke tanah suci dan merasa ada sesuatu yang terjadi di sini, jadi aku kembali untuk melihatnya. Yang Linbo berkata pelan, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Ketika dia berjalan keluar dari susunan teleportasi, matanya telah terkunci pada kota Shenwu. Ketika dia melihat Yang Qingluan dan Tuskuguk, dia merasa lega. Dengan mereka berdua, dunia surga dan manusia tidak akan kacau. Buddha Wuwang memandang Yang Linbo dari atas ke bawah, tetapi dia juga mengerti bahwa beberapa sebab dan akibat tidak dapat disentuh. Dia menghela napas dan berkata, baguslah kamu kembali. Jika kamu tidak kembali, aku akan siap mengorbankan diriku untuk menemui Buddha. Buddha Wuwang berkata, lalu melihat ke arah kota Shenwu dan berkata, mereka sangat kuat, meskipun gadis itu dapat menekannya. Tetapi mereka sedikit tidak tahu malu, dan yang lebih kuat datang. Yang Linbo mengangguk pelan, tetapi tetap menghibur, tidak apa-apa, dia juga sangat kuat. Dalam hati Yang Linbo, kekuatan tempur Tuskuguk masih misteri. Meskipun dia tampak seperti alam Dao sejati, kekuatannya jelas tidak terkait dengan kultivasinya. Justru karena inilah Yang Linbo tidak khawatir. Mengenai alam Daoyu yang akan datang, Yang Linbo tidak peduli, lagi pula, mereka masih memiliki Yang Qingluan di pihak mereka. Bibi murahan ini juga sangat bingung, dan dia bisa menyentuh alam Daoyu. Penganut Buddha Wuwang tercengang. Dia mengira Yang Linbo akan marah setelah mendengar ini, dan kemudian membunuhnya tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, Yang Linbo dalam pemahamannya seperti ini, dengan hati yang teguh, tidak takut pada langit dan bumi. Tetapi dia tidak menyangka dia begitu acuh tak acuh. Namun, dia masih sangat mempercayai Yang Linbo. Mungkin dia dan Yang Linbo tidak berada dalam dimensi kekuatan yang sama.
Amitabha, aku terobsesi dengan penampilan. Penganut Buddha Wuwang melafalkan nama Buddha dan berkata dengan acuh tak acuh. Yang Linbo mengangguk dan hendak berbicara. Namun tiba-tiba, dia menoleh dan menatap kota Senwu. Pedang ini. Yang Linbo adalah seorang kultivator pedang, dan persepsinya tentang pedang sangat tajam. Ketika dia melihat pria di alam Daoyu di kota Senwu mengeluarkan pedang, dia langsung merasa gelisah. Pedang ini memotong jalan surga. Sebelum Yang Linbo sempat memikirkannya, suara Taois itu terdengar dari sana. Yang Linbo mengerutkan kening, Dao Surgawi. Anda dapat memahami Dao Surgawi sebagai semacam kesadaran yang dipelihara oleh aturan langit dan bumi. Ketika aturan yang menjalankan operasi langit dan bumi saling terkait, keberadaan semacam ini pasti akan dipelihara. Yang Linbo merenung sejenak dan bertanya, apa artinya memotong Dao Surgawi? Selama periode jendela era takdir, pasti akan ada ide-ide yang sesuai dengan karakteristik suatu era. Anda dapat memahami ini sebagai niat awal kultivasi. Beberapa orang mencari keabadian, beberapa mencari kekuatan, tetapi beberapa orang mencari untuk menentang kehendak surga. Dao Ye menjelaskan, alis Yang Linbo merosot. Menentang surga. Di sini, kedua kata ini jelas bukan kata sifat. Sebenarnya, era itu cukup lucu, dengan semua orang meneriakkan bahwa nasibku ada di tanganku sendiri, seolah-olah jika kamu tidak meneriakkan 2 kali bahwa langit dan bumi tidak baik hati, dan tidak meneriakkan kalimat menentang surga, kamu bukanlah seorang kultivator. Dao Ye mengeluh. Yang Linbo, memang, dia dan Dao Ye setuju pada poin ini. Pengoperasian langit dan bumi adalah jalinan Tao dan akal, dan nasib manusia tidak lebih dari sekadar penyajian Tao dan akal. Terus terang, itu masih tanggung jawab sebab dan akibat. Jika Anda bersedia tenggelam, Anda ditakdirkan untuk jatuh ke dalam kegelapan. Jika Anda mengarahkan hati Anda ke langit dan bumi, Anda secara alami akan dapat menjalin kebenaran lain dan mematahkan belenggu. Dalam analisis terakhir, aturan langit dan bumi tidak pernah mutlak, tetapi bergantung pada individu. Sepertinya saya terjebak oleh tren umum sebelumnya. Jika saya tidak membebaskan diri, saya hanya akan mengapung di bawah tekanan tren umum, dan tidak akan ada hari ini. Namun, saya harus mengakui bahwa mereka sangat kuat. Meskipun banyak orang idiot mengikuti tren dan berteriak-teriak untuk melawan langit, bukan berarti tidak ada yang bisa menonjol dari era itu dan memulai jalan melawan langit. Saat Yang Linbo sedang berpikir, Taois itu tiba-tiba berkata. Dan orang-orang seperti itu memiliki hati Taoisme yang sangat teguh. Kata melawan langit telah menjadi kepercayaan mereka, dan pencapaian akhir mereka tidaklah rendah. Yang Linbo terdiam. Taois itu tentu saja tidak akan menjelaskan begitu banyak kepada dirinya sendiri tanpa alasan. Jelas, pemilik pedang itu adalah eksistensi seperti itu. Dia berjalan keluar dari jalan melawan langit dan memotong jalan surga. Jadi, eksistensi pedang ini berada di atas para prajurit jalur meteorit. Yang Linbo bertanya balik. Dia lebih khawatir tentang ini sekarang. Jika ini benar, maka Yang Qingluan dan Tuskuguk mungkin tidak dapat menahannya. Bisa dibilang begitu. Sayang sekali pedang Simingmu belum ditempa ulang. Kalau tidak, dengan senjata takdirmu, kamu dapat memotong pedang ketertiban. Jika Dao Yun tidak mengambil tindakan, pemegang pedang akan dikalahkan dalam satu tembakan. Dao Ye menjawab. Yang Linbo melihat lagi. Tetapi pedang itu ada di tangan seorang pemuda saat ini. Saat berikutnya, ekspresi Yang Linbo menjadi serius. Tatapan mata pria itu membuat Yang Linbo merasa tidak nyaman. Benar saja, saat berikutnya, Tuskuguk kembali beraksi dan bertarung dengan yang lain. Tanpa sadar, Yang Linbo hendak pergi dan beraksi. Ledakan. Namun pada saat ini, di kedalaman kuil Wuwang, ribuan pagoda tiba-tiba bersinar dengan cahaya Buddha, dan kemudian sesosok-sosok perlahan muncul dari kehampaan. Tuan muda, tunggu sebentar. Yang Linbo mengerutkan kening dan menoleh. Dalam sekejap, matanya berubah menjadi pandangan yang tidak dapat dipercaya. Karena pemilik suara ini sama sekali tidak asing. Sosok itu sepenuhnya adalah Budu. Namun, dia tahu bahwa sisa jiwa Budu masih berada di ruang takdirnya. Namun, saat berikutnya, ekspresi Yang Linbo berubah dari terkejut menjadi ngeri. Pada saat ini, dia merasa bahwa ruang takdir tanpa sengaja terkelupas sedikit, dan kemudian, sisa jiwa Budu keluar darinya.
Amitabha, sisa jiwa Buddha menatap kehampaan, dan memberi hormat kepada biksu yang memiliki penampilan yang sama seperti dirinya, seolah-olah dia telah memahami segalanya. Kemudian, dia berbalik dan menatap Yang Linbo, terima kasih atas bantuanmu selama ini, tetapi sekarang, aku telah menemukan tujuanku. Jiwa sisa Buddha berkata, sosoknya berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi cahaya Buddha dan mengalir ke sosok lain di kehampaan. Yang Linbo penuh dengan keraguan. Setelah sosok itu menyatu dengan jiwa sisa Buddha, perlahan-lahan ia berjalan menuju Yang Linbo. Saya Dizang. Halo, Tuan Muda. Yang Linbo juga menyatukan kedua tangannya, sebagai tanggapan, halo, Tuan. Dizang terkekeh dan berkata, Tuan Muda, jangan heran. Sebenarnya, Buddha hanyalah klon dalam latihan saya. Sekarang saya dipanggil untuk mengambil kembali klon ini. Yang Linbo mengangguk kaku. Pada saat ini, ia mendapati bahwa Taois itu tidak berani menunjukkan kepalanya dan terdiam. Dizang di depannya tersenyum tipis dan melanjutkan, jalan yang Anda latih luar biasa dan dapat mencapai puncak. Tetapi saya telah melihat orang lain yang telah berlatih jalan ini. Jika ada kesempatan, Anda dapat mengenal mereka. Mereka sangat kuat. Yang Linbo, ia tidak dapat menanggapi ini. Generasi ke-8 juga mengatakan hal yang sama, tetapi bagaimanapun juga, dia dan generasi ke-8 adalah orang-orangnya sendiri, jadi Yang Linbo kurang lebih dapat menerimanya. Namun sekarang setelah hal itu keluar dari mulut biksu Siti Garba di depannya, Yang Linbo merasa seolah-olah dia tidak berguna. Tetapi kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri, mereka sedang menunggu seseorang, mungkin mereka sedang menunggu penerus mereka, mungkin kamu dapat mencapai langkah itu suatu hari nanti dan menciptakan era bersama. Sementara Yang Linbo berpikir, Siti Garba terus berbicara. Yang Linbo tetap diam dan tidak menanggapi. Pada saat ini, Siti Garba tiba-tiba melangkah maju, datang di depan Yang Linbo, mengulurkan jari, dan mengetuk alis Yang Linbo. Karena kamu dan aku memiliki hubungan yang baik, maka aku akan memberimu hasil yang baik. Ketika kamu dalam bahaya, kamu akan memiliki pendapatmu sendiri, kata Siti Garba, dan sosoknya berbalik, tetapi jatuh pada Wuwang Buddhis. Kamu tidak buruk, aku masih kekurangan seorang murid, apakah kamu bersedia mengikutiku? Mata Wuwang Buddhis bergerak, semangat Buddha yang kuat dan luar biasa kuat dari biksu di depannya telah membuatnya tertidur. Dengan kata lain, saat sosok pihak lain muncul, dia hampir meneriakkan dua kata aku adalah Buddha. Tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia masih berkata, aku bersedia mengikuti Buddhaku. Namun, saat ini, orang-orang masih dalam bahaya. Jika aku pergi, Buddha di hatiku mungkin tidak akan pernah membuka matanya lagi. Dizang mengangguk. Kemudian dia memegang tangan Wuwang, menulis swastika di telapak tangannya, dan berkata, pergilah, metode ini dapat membuat Buddha di hatimu membuka matanya dan melindungi dunia ini. Selain itu, beritahu mereka bahwa jika mereka ingin hidup, pergilah sesegera mungkin. Wuwang mengangguk, lalu berbalik dan langsung menuju kota Senwu. Setelah Wuwang pergi, Dizang menatap Yang Linbo lagi. Permainan ini masih membutuhkanmu untuk menghancurkannya, tetapi aku dapat membantumu lagi, kata Dizang, lalu mengulurkan tangannya ke kehampaan. Saat berikutnya, pedang panjang menembus udara. Dan Yang Linbo tidak asing dengan pedang ini. Pedang generasi pertama. Namun saat ini, Yang Linbo merasakan kulit kepalanya kesemutan dan merasa takut. Biksu di depannya terlalu menakutkan, seolah-olah dia bisa melihat pikirannya. Selain itu, aku akan memberimu satu hal lagi. Aku yakin kamu akan segera membutuhkannya. Saat dia berbicara, sebuah cahaya menyala di tangan Dizang, dan sebuah portal seukuran telapak tangan muncul. Apa ini? Yang Linbo bertanya. Dia tidak ingin menjawabnya. Dia selalu merasa bahwa dia terlibat dalam hubungan sebab dan akibat yang tidak dapat dijelaskan. Kamu akan membutuhkannya. Ketika saatnya tiba, kamu secara alami akan mengerti segalanya. Tetapi aku tidak akan banyak bicara tentang sisanya. Sudah waktunya bagimu untuk bertindak. Setelah berbicara, sosok Dizang berangsur-angsur memudar dan menghilang dalam sekejap. Yang Linbo menatap kehampaan dengan heran, dengan ekspresi yang sangat berat. Namun tiba-tiba, Yang Linbo sepertinya merasakan sesuatu, berbalik dengan tiba-tiba, dan melihat tus gugup dipukul mundur. Saat berikutnya, dia menekan keraguannya, mengulurkan tangan dan meraih pedang generasi pertama di tangannya,
lalu menginjaknya, berubah menjadi cahaya pedang, dan bergegas pergi. Bersambung.